Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih yang ada di sini semuanya? Biar lebih semangat kita tepuk tangan dulu dong, biar nggak tegang. Luar biasa, rame banget, super duper rame. Sebelumnya di sini saya Olive, saya dari MyExcel Forum. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terutama untuk dua pembicara kita pada pagi hari ini. Akan ada Gunrok dan juga Moldy dari Sobat HP selaku narasumber. Dan juga kepada teman-teman dari tim MyExcel dan juga MyExcel Forum. Serta kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Tetap semangat ya tentunya ikut acara hari ini, yaitu workshop bikin video kreatif bareng Gunrok dan juga Moldy Sobat HP ya. Sebelumnya di sini semuanya udah pada tahu nggak sih kira-kira workshop ini bakal ngapain gitu? Udah ya, udah pasti tahu dong karena nggak jauh-jauh juga dari yang namanya tentang dunia video gitu ya. Nah sebenarnya ngapain sih XL bikin acara kayak gini gitu kan? Mungkin sebelumnya kita sudah pernah mengadakan acara yang hampir mirip ya. Ada yang pernah tahu? Mungkin sebelumnya ada yang pernah ikut workshopnya juga? Belum? Wah ini orang-orang baru semua sepertinya, luar biasa ya. Oke, jadi sebelumnya kita itu pernah mengadakan acara yang hampir serupa seperti ini. Ada workshop juga, kemudian setelah itu kita ada kejutan juga yang gak kalah seru. Mungkin buat yang tahun kemarin sempat ikut gitu kan, itu pasti semuanya udah pada ngerti acaranya seperti apa. Nah kebetulan kali ini kita juga ingin membuat hal yang hampir serupa karena antusiasme dari peserta yang sebelumnya itu sangat masif. Jadi ternyata kita menemukan banyak sekali bibit-bibit baru teman-teman yang berpotensi untuk menghasilkan video-video yang bagus juga gitu, dan mereka ternyata tertarik banget dengan dunia video vlog yang sekarang memang lagi happening banget gitu. Nah sekarang kita ingin melanjutkan mengadakan acara yang serupa dengan acara sebelumnya. Kita ingin menjadi wadah buat teman-teman semuanya. So pada kesempatan kali ini kita ingin membuat hal yang sama tapi dengan sedikit konsep yang berbeda. Kali ini kita berkolaborasi juga dengan Mas Gunrok ya. Tepuk tangan dulu dong. Dia juga konten kreator yang mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube sudah banyak banget subscribernya, di Instagram mungkin juga teman-teman udah pada follow belum nih? Udah pada follow ya? Mas Moldy juga udah, Gunrok juga udah. Jadi kita nggak bakalan asing lagi dengan dua konten kreator tersebut ya. Oke, dan di sini juga saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua udah pada registrasi di depan. Udah semuanya udah pada punya akun MyExcel Forum? Udah, keren banget. Udah download aplikasi MyExcel juga? Luar biasa ya. Oke, dan di sini juga teman-teman kalau mau online kita di sini ada WiFi yang bisa digunakan ya. Username-nya yaitu MyExcel Forum dengan password-nya adalah pakai MyExcel. Atau kalau enggak sebaliknya, username-nya pakai MyExcel dengan password MyExcel Forum. Ini yang bikin siapa sih? WiFi-nya cuma dibolak-balik doang nih. Oke, dan nanti juga pada kesempatan pagi hari ini kita akan punya banyak banget hadiah dan juga door prize ya. Tadi kita udah bagi-bagi, udah ada pulsa juga ya, udah banyak yang kita sebarkan. Tapi akan ada lagi nih, kita juga punya XL tunai dan akan ada 100 peserta yang sudah registrasi ulang akan berkesempatan mendapatkan pulsa. Ya, luar biasa. Dan tentunya nanti juga akan ada merchandise juga. Jadi akan banyak banget kejutan dan keriaan pada pagi hari ini, dan acara ini 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tepuk tangan dulu dong buat Excel. Oke, kalau gitu kita mending langsung aja deh ya ke acara selanjutnya. Di sini acara ini tidak akan berjalan baik dong tentunya apabila tidak ada support dari teman-teman MyExcel Forum dan juga teman-teman MyExcel. So, langsung saja kita panggil, please welcome Intan Komalasari selaku perwakilan dari MyExcel Forum. Tepuk tangan, silakan Ibu Intan. Assalamualaikum. Waduh. Alhamdulillah. Di sini nih saya kaget sekali ternyata yang ikut sangat-sangat antusias banyak. Bahkan kemarin ditelepon satu-satu loh sama tim kita, ada yang sampai menggunakan nomor ibunya. Ternyata ada ya, jangan-jangan deh. Tapi nggak apa-apa. Keren banget udah bisa hadir di sini, bahkan standby dari jam 9. Aku juga mau ngucapin terima kasih sama Mas Gun dan Mas Moldy selaku dari Sobat HP yang support acara ini. So I hope you guys enjoy it ya. Terima kasih. Terima kasih. Wow, ada yang baru datang. Ini pasti peserta dari jauh banget. Oke, dan sepertinya muka-mukanya udah kelihatan gak sabar sih ya. Dari tadi udah datang pagi gitu kan.
Dan kita lihat sosok Mas Mauldi dan juga Mas Gunrok udah siap di sana. Kalau gitu kita mending langsung panggil aja deh. Ini dia Gunrok dan Mauldi Sobat HP. Silakan. Kita cicatnya di mana nih? Di sini ya. Kita di sini. Atau di tengah mungkin? Boleh. Tapi nggak duduk nanti. Iya, gimana? Kursinya? lesehan. Halo, saya Mauldi. Oh. Oke, saya di sebelah sini aja deh. Kita di sini mungkin pengen cicat sebentar sih, Mas Gunrok mungkin ingin menyapa teman-teman dulu sama Mas Mauldi, silakan. Ini kayaknya bukan subscriber saya karena cowok semua. Oh gitu. Maksudnya apa ya? Wow, terima kasih ini semua. seru banget, banget. Langsung aja ya. Selamat pagi semua. Saya Mauldi dan ini Mas Gun. Dan nggak lupa menyapa yang di rumah ini. Halo, hai. Tetap ya, Hai. tetap nongol ya. Soalnya tadi mungkin nggak diajak ngobrol sama Mbak Olivia. Oh iya benar. ini Habis ini kita live. ajak ngobrol. Ya, siaran ini live di channelnya Sobat HP sama Mas Gun. Wow, iya. Bareng. Betul. Kita sapa dulu dong. Halo, semua. teman-teman semua yang lagi di rumah yang lagi nonton kita, Cie. Siap-siap Oke. aja nanti jangan lupa. Emak, Padahal salam, kirim salam. Masuk YouTube, bukan masuk TV. Siapin juga ntar kalau misalnya silakan ngapain aja di kolom komentar. Yang penting Betul. jangan berantem. Sama nanti siap-siap nanti kalau pengen ada pertanyaan juga bisa Betul. dari Ya. sana ya. Ya, yang nggak bisa datang ngobrol di sini. kolom komentar Betul, ya. betul, Mungkin betul. mau komentar juga, Mbak. Itu kok ini sih aku dicuekin gitu bisa. Atau mau kirim salam gitu. Iya, minta nomor Mbak Olive juga mungkin. Loh. Oke, jadi kita sekarang mau ngapain nih di sini nih kalian berdua? Loh. Oh, peragaan busana. Ya, kita mau ngomongin tentang bikin video sebenarnya. Tapi nanti Mas Gun lebih ke teknis, tapi saya lebih gimana cara mulai, apa aja yang harus disiapin dan ya intinya motivasinya apa dulu kayak gitulah. Oke, luar biasa. Motivasi. Jadi kalau gitu langsung saja ya. Motivasi dulu. Langsung aja ya kalau gitu. Boleh, Mas boleh, Mauldi boleh. dulu dari Sobat Oke, HP. sip. Terima kasih. Halo semua. Nih kalian tuh udah pada dapat pulsa, tapi kok enggak yang dapat pulsa cuma sedikit soalnya ya. Jadi nggak pada semangat ya. Coba sekali lagi, selamat pagi semua. Ini nyala nggak sih? Cek. Oh, nyala. Maaf ya. Jadi pagi ini saya sebenarnya pengen sharing mengenai bikin video di YouTube. Kalau teman-teman nanti ada yang mau ditanyain atau mungkin dari rumah sudah membawa pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan saja. Mumpung ketemu dan mumpung juga kali aja pertanyaan teman-teman di sini mewakili teman-teman yang di rumah. Dan kalau yang dari Bandung tadi mana dari Bandung? Dari Bandung ya. Kamu tahu nggak kalau bakal live? Kasih takutnya nggak tahu terus ngajak sini gitu. Kayak gitu ya nggak tahu ya kalau bakal live ya. Iya maaf ya. Tapi nggak apa-apa bisa tatap muka langsung kan asik. Dapat tanda tangan lagi. Asik. 2017 tanda tangan luar biasa ya. Situ seleb. Beneran. Oke. Sekarang kita mulai aja. Mungkin teman-teman juga tahu Sobat HP kan ya? Nggak tahu ya? Ternyata nggak nyampe. Wait, ngelewatin. Gimana? Oke. Kok cetekannya nggak jalan? Cetekan. Oh gawat nih kalau. Bagaimana? Oh, bisa? Oh ya sip. Oke. Oke. Ya ini dia Sobat HP, mungkin teman-teman sering nonton videonya ya. Jadi saya juga tiba-tiba blank nih mau ngomong apa. Deg-degan, maaf, deg-degan. Grogi. Nervous saya. Masuk TV. Jadi mungkin sekilas saja ya, Sobat HP itu adalah channel YouTube yang ngebahas tentang HP karena HP adalah salah satu hobi saya gitu. Selama ini sukanya ganti-ganti HP, tapi mungkin dimulai dari keisengan yang selama ini iseng cuman buat sendiri, akhirnya iseng tapi saya share di YouTube 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang justru malah jadi pekerjaan utama ya. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai bikin video. Bikin video kece judulnya. Tapi bagian kecenya saya merasa kayaknya lebih pas dikasih ke Mas Gun karena
saya pun belajar, iya bikin video kerenya bagian sini gitu ya. Jadi bagian kecenya ke Mas Gun ya saya di sini karena sebenarnya Mas Gun ini juga yang ngajarin saya gitu. Saya banyak belajar dari Mas Gun. Jadi daripada saya sotoy ngajarin, saya bawa Mas Gun sini yuk ngajarin aja sama teman-teman di sini kayak gitu. Oke. Saya mungkin akan ngebahas lebih mengenai bikin video review. Ini kalau saya di sini sebagian sini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Saya takut begitu besar terus nutupin gitu ya. Oke, kita akan bahas mengenai bikin video review di YouTube. Sebelum mau nanya dong, kok slide-nya ini? Oh ya saya lupa. Oke, saya harus ada disclaimer-nya dulu. Jadi ini adalah beberapa snapshot kalau lihat di belakangnya. Ini ada yang saya share di sini adalah pengalaman, bukan hal yang saya dapat dari sekolah atau apapun gitu ya. Pengalaman selama kurang lebih 5 tahun di YouTube. Jadi saya baru lihat-lihat, oh saya mulai ternyata dari tahun 2012 sampai sekarang, yang artinya saya ngerasa bahwa kayaknya sih ada begitu banyak hal yang bisa saya share daripada teman-teman memulai dari awal dan melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang saya lakukan dulu. Kesalahan yang sama kayak lagunya Chris Patti ya. Oke, lanjut. Kita mulai aja bikin video review. Pertama mau nanya dulu, ada yang tahu apa itu review nggak? Mumpung masuk live di YouTube, ayo. Siapa yang mau nanya? Yang dekat aja deh. Banyak orang Indonesia maunya ditunjuk, nggak mau nunjuk. Oke. Apa sih review itu? Review itu biasanya ngebahas tentang sesuatu, misalkan HP kita review dulu spesifikasinya apa. Oke, sip. Itu nggak ada jawaban yang salah ya. Ini sebenarnya pengen tahu teman-teman tuh kalau dengar kata review tuh apa? Enggak, aku nggak akan itu, kamu kok udah deg-degan aja. Udah nyusun posisi aja. Ada lagi nggak yang mau share review itu apa sih? Masuk, boleh Mas. Silakan. Ya, nama saya Devi. Review itu sinonimnya kan ulasan. Nah berarti terkait suatu produk atau barang itu videonya itu membahas mengulas apa aja yang ada di produk itu. Gitu. Singkatnya seperti itu. Terima kasih penjelasannya sangat tepat sekali. Tepuk tangan buat Mas Devi. Oke. Sebenarnya sih singkatnya atau mudahnya review itu intinya sih menceritakan pengalaman kita tentang suatu apapun gitu, apakah itu produk, apakah itu misalnya menginap di suatu hotel terus menceritakan ya, intinya review tuh seperti itu. Dan sebenarnya masing-masing dari kita sekarang sudah bisa ya melakukan hal itu, dan mungkin teman-teman ngelihat ngapain sih bikin review, bikin capek aja gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya review itu sudah menjadi salah satu fitur penting di hidup di 2017 ini. Contohnya aja, ini tentang Indomie mie instan rasa ayam bawang ya. Di sini mungkin nggak begitu kelihatan, tapi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada yang bilang pengirimannya cepat. Nih saya lihat ya. Nih ada pembelian terverifikasi, berarti dia memang beli ya. Zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ini bukan review yang benar sebenarnya, tapi intinya review itu jadi satu acuan buat pembeli yang lain agar memutuskan untuk beli di sini apa enggak. Contohnya ini adalah Xiaomi Redmi Note 4. Ada yang pakai Xiaomi Redmi Note 4? 1, 2 orang doang? 3? Yang lain pakai iPhone? Luar biasa. Oke, jadi ini justru malah review itu yang di sini ada beberapa ulasan seperti pengirimannya cepat, barang dikemas rapi. Buat orang lain yang ingin memutuskan beli di situ, itu menjadi suatu fitur kunci untuk memutuskan apakah jadi beli di sini atau enggak. Ya, jadi sebenarnya review tuh saat ini sudah menjadi sudah menjadi sangat penting sehingga bisa memutuskan seseorang untuk membeli suatu produk ataupun enggak. Oke. Selanjutnya adalah kenapa video. Jadi begini, saya mau cerita ya. Sebenarnya review itu bisa dalam medianya tuh apapun. Kalau dulu mungkin saya pengen bahas ini dulu ya. Dulu kita cari informasi mengenai apapun dari media cetak, harus dari media cetak. Karena ya dulu belum ada internet dan yang lain-lain ya.
Jadi kalau dulu saya bacanya koran pulsa, dulu saya langganan dari SMP kalau nggak salah. Dari kecil saya udah suka HP dan akhirnya sekarang era internet datang dan kita ngelihat informasi dari internet gitu ya, dari internet. Dan ini tolong diluruskan, ini maksudnya bukan orang yang baca pulsa terus nonton Sobat HP semua, enggak ya masalahnya, maksudnya gitu ya. Karena Sobat HP nggak punya koran gitu, ini cuman ilustrasi saja. Meluruskan aja, maaf Mas Pulsa ya, saya masih ngefans kok, tenang aja. Oke, tapi apakah 2017 seperti ini? Saya mau tanya dong buat teman-teman di sini, mau nanya yang mau sharing. Sekarang kalau pengen tahu tren terbaru dari mana? Satu orang? Dari mana? Track dari YouTube. Oke, satu dari YouTube. Ada lagi yang mau share? Udah, dari teman bisa. Oke. Instagram, ada lagi? Twitter, oke. Pokoknya tren-tren terbaru lah ya. Lambe Turah, oke. Ada Lambe Turah, ada info tweet war, ada info tweet war gitu. Ya, zaman sekarang itu kita ngambil informasi di sosial media, udah nggak masanya lagi, atau mungkin sebenarnya udah generasi sekarang nggak yang aku pengen lihat video review terbaru buka sobathp.com, nggak, traffic kita kecil soalnya. Orang-orang lebih suka ngelihatnya justru via sosial media. Ini yang perubahan yang sebenarnya harus disadari. Jadi teman-teman harus udah tahu, jangan 2017 baru mau buat media cetak, jangan. Kecuali kalau mau buang-buang uang ya silahkan aja sih. Tapi ya itu adalah habit anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang kita nih. Lihat semua media informasi dari sosial media. Dan ini saya pengen bahas sedikit mengenai sosial media. Kita baru punya Facebook di tahun 2004. Teman-teman bisa lihat di sini, sebelumnya ada LinkedIn, ada Friendster. Ada yang pakai Friendster? Ada ya Friendster ya. Dulu saya pakai Friendster buat main game doang. Oke, ada Facebook, terus selanjutnya ada Twitter, YouTube, dan yang lainnya. Sampai semakin ke sini ya, ini tahun 2015 ada Periscope tapi dibeli sama YouTube dan yang lain-lain. Dibeli sama Twitter dan lain-lain. Dan yang menariknya adalah dari top social media ini bisa dilihat, ini adalah monthly users. Facebook 2 miliar, ini Juni 2017 ya. YouTube 1,5 miliar, Instagram 700 juta pengguna selama 1 bulan. Ini artinya uniknya di sini dari top ini mereka punya satu fitur, yaitu semuanya punya video. Kenapa video? Ternyata kalau dilihat ada beberapa hal. Yang pertama, akses internet sekarang sudah terpenetrasi sampai 51%. Jadi seluruh manusia yang ada di dunia itu 7 miliar, itu 50%-nya sudah terkoneksi sama internet, sudah setengahnya. Dan saya yakin yang di sini 100% sudah terkoneksi sama internet ya. Ada yang tahu di sini dari selebaran di koran? Enggak kan? Semuanya dari internet kan? Nah, ini dia. Dan data selanjutnya yang cukup mengejutkan adalah ini. Tahu Indonesia urutan keberapa? Kelihatan nggak? Indonesia adalah growth per year-nya nomor 1 dibandingkan tahun 2016 ke 2017. Pelonjakannya di mana global average-nya 10%, di Indonesia 51%. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa sih? Apa yang terjadi selama 1 tahun terakhir ini? Dapat pulsa 50.000 dari saya, ayo. Bagus. Kamu kalau pulsa langsung tunjuk tangan, luar biasa. Ya, soalnya pelonjakannya terjadi gara-gara XL ngeluarin paket murah-murah. Luar biasa. Wow, dapat. Res ya, beres. Luar biasa. Oke, sebenarnya ada hal unik yang terjadi di tahun 2016, di tahun lalu ya. Jawaban yang sangat saya nggak sampai segitu sih, tapi ya udah. Ada 2016 itu mulanya Indonesia masuk ke era 4G. Nah, uniknya era 4G ini bedanya sama
dulu kan pernah ngerasain kan antara 2G ke 3G kan? Iya. Dulu 2G ke 3G kalau saya rasain ya harganya ya sama aja internetnya dengan kuota yang gak jauh beda gitu kan. Tapi mungkin akses internetnya lebih cepat. Pada waktu itu operator berlomba-lomba ngasih YouTube tanpa buffering. Tapi sekarang era 4G sudah nggak zamannya lagi YouTube tanpa buffering ya. Dulu YouTube tanpa buffering, di bawahnya tanda bintang hanya di 360p aja gitu ya. Sekarang di era 4G mau full HD pun masih bisa ketaker gitu, masih bisa jalan. Ini karena 4G lebih cepat. Dan kalau misalnya di internet lebih cepat itu sebenarnya adalah membuka kesempatan. Di sini bisa dilihat kalau misalnya internet kita masih 2G ataupun masih 3G. Kalau 2G YouTube pasti nggak ada yang bisa akses di sini. Ingat nggak dulu akses YouTube kayak gimana? Buka, tungguin buffering dulu selesai, oke baru buat tonton. Karena kan nggak enak kan nonton, buffering 10 detik, nunggu lagi buffering 10 detik atau ya semuanya pasti pernah lah download YouTube ya. Nggak boleh sekarang untuk 2017 udah dikategorikan dosa. Oke, karena internetnya udah cepet. Oke, sip. Selanjutnya di tahun jadi bingung tadi gue ngomong apaan. Di era internet ini kecepatan itu lebih banyak peluang lagi. Kita dulu nggak punya toko online, sekarang sudah ada. Terus ada Instagram, sekarang Instagram bisa live. Kalau dulu, masya Allah mau Instagram live juga gimana caranya gitu ya. Terus ada Bigo Live. Kalian kenapa kok ketawa sih? Kok ketawa? Coba kebayang kalau nonton Bigo Live terus pas masih kecepatan 2G. Mau komen juga males kan gitu ya. Kalau sekarang udah cepet gitu. Kalian seriusan sih kok kenapa ada ketawa sih? Ada Bigo Live terus yang di belakang sana ya Bigo Live apaan ya? Oke. Ya ada Facebook, Traveloka, ya Tokopedia dan yang lain-lain. Oh, Elevenia. Aduh saya lupa masukin Elevenia lagi aduh. Ya ada sosial media. Kompetitor Desember. Oke, saya tuh maaf jadi nggak fokus jadi. Jadi intinya kalau di era 4G ini kecepatan itu jadi buka pangsa pasar baru. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat kecepatan internet dulu kita nggak bisa nonton YouTube. Kalau teman-teman di sini kepikiran, gue pengen bikin website buat video sharing, udah nggak duduk di sini mungkin, udah duduk di mana gitu ya, di Maldives, udah liburan kayak gitu. Jadi karena ada kecepatan ini sebenarnya ada peluang yang terbuka. Jadi teman-teman mungkin lebih pinter cari-cari celahnya. Kalau saya dulu karena nggak sengaja, makanya sampai sekarang malah jadi keterusan. Yang kedua, selain lebih cepat, bedanya sama era 2G zaman waktu itu gitu, maksudnya 2G ke 3G. Sekarang kalau saya lihat 4G itu justru malah harganya lebih murah, tapi dapat kuota lebih tinggi. Ini saya bandingin sama 3G-nya yang Hot Rod XL 3G Plus yang dulu. Ini susah cari datanya, ternyata dapat juga. Dulu 49.000 dapat 1,5 giga. Sekarang 59.000 yang 60.000 tapi dapat 6 giga. Dan teman-teman bisa lihat bahwa kuotanya jauh bertambah sehingga kita bisa ngakses konten yang lebih banyak gitu. Dimana konten-konten sekarang lebih konten hungry kan. Instagram sekarang video, dulu Instagram foto doang terus jadi ada videonya. Twitter dulu cuman 140 karakter, sekarang bisa periskopan, bisa ada video dan yang lain-lain. Dan ini tuh yang paket tadi itu belum termasuk sebenarnya tambahan-tambahan kayak misalnya kuota nelpon, YouTube 6 GB dan tanpa kuota jam 1 sampai jam 6. Ini enak banget ya, gue masuknya langsung dagang begini, luar biasa ya. Luar biasa. Enggak. Sebenarnya saya share kayak gini karena saya memang pakai produknya ya, tahu sendiri ya. Kalau teman-teman sekarang kan kalau sobat HP upload jam berapa? Upload ada yang udah ngomong ya, ada jadi subuh HP gitu ya. Karena uploadnya subuh-subuh, karena memang kalau dikasih gratis siapa yang nggak mau sih? Kalau saya tengah malam dikasih gratis tetap aja ya begitu, daripada dikasih kuota. Ini kan kuota YouTube masih kepake daripada kuota yang lain kan, as you know lah. Oke, bagus. Oke, ya tadi saya cerita itulah kenapa harus video, karena
Video ini adalah media paling kece untuk saat ini. Reach-nya lebih banyak orang dan memuat lebih banyak informasi karena bentuknya visual dan audio. Kalau radio cuman audio aja, kalau koran atau yang lain cuman visual aja. Jadi memang kenapa bentuk video? Video sebenarnya adalah cara interaksi zaman sekarang gitu. Jadi kalau saat ini belajar video adalah hal yang tepat, tapi kalau saat ini belajar menulis masih tepat juga sih, masa nggak bisa nulis juga ya. Ya intinya belajar video saat ini adalah hal yang penting kalau misalnya teman-teman mau nge-reach lebih banyak orang. Oke, jadi mari kita memulai video. Caranya gimana? Ada yang tahu cara bikin video? Tanya Mas Gun. Saya kasih tahu cara bikin video. Ini ada kamera, gimana caranya? Cuman pencet tombol rekam sebenarnya. Karena apa? Video pertama Sobat HP, saya tuh saya nggak bisa ngedit. Saya orang suka HP tapi gaptek. Kenapa suka sama teknologi? Karena gaptek, tapi saya penasaran gitu. Asalnya dari situ. Video Sobat HP, 5 video pertama Sobat HP nggak ada yang diedit. Jadi cuman ngerekam terus saya pokoknya yang penting beres, ngomong aja beres. Dah, itu upload gitu ya. Jadi waktu itu ada yang tukang dagang bubur masuk, ya apa kucing berantem masuk gitu ya, karena nggak bisa ngedit pada saat itu. Jadi masalahnya sekarang adalah atau sebenarnya ada teman-teman yang gimana sih cara bikin video yang bagus gitu. Semua orang mau langsung videonya bagus. Kalau mau bagus saya ngerti, tapi kalau bikin video langsung bagus, kalau menurut saya itu nggak mungkin ya. Jadi masalahnya orang-orang tuh itu mau bikin video tapi malu mau yang bagus baru di-share. Enggak. Justru malah kalau saya sendiri menurut pengalaman saya orang-orang yang pada awalnya pengen langsung bagus ini justru malah di sekian tahun kemudian baru menyesal kenapa nggak mulai lebih cepat gitu. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman saran saya kalau memang baru mau mulai tapi karena takut malu ntar diledekin sama teman-teman, ntar dibully sosial media, jangan takut gitu ya. Ini dia tahun 2012 video pertama saya. Ini maaf ya Pak provider lain ya, maaf ya. Oke, ini Andromax. Ini di kosan. Ini speaker masih ada loh, luar biasa. Speakernya Logitech, recommended. Nah, 120.000 ya? 120.000, saya masih ingat. Dari 120.000 kan? Benar, ya harganya segitu, lumayan. Recommended. Oke, terus tahun 2012 ini saya video semuanya nggak ada diedit, jadi kayak 15 menit atau 20 menit gitu ya. Semua video kayak gitu dan mungkin setelah video kelima akhirnya saya sebenarnya based on orang komen apa, saya baca. Dulu ketika bikin YouTube tuh semua seperti sepakat, semua dunia sepakat dengan kita. Wah Mas bagus, bagus kalau lebih bagus seperti ini gitu. Masukan-masukan yang itu tuh masuk ke saya dan coba diedit biar lebih cepat dan yang lain-lain. Saya akhirnya belajar pakai Windows Movie Maker. Walaupun saya nggak yakin itu emang beneran bisa dipakai buat bikin movie gitu, nggak ngerti deh. Pokoknya cuma potong udah beres gitu ya. Ini tahun 2013. Di sini gambar terlihat lebih menarik karena saya tahun 2012 itu saya pakai BlackBerry apa sih? BlackBerry Gemini. nggak bisa sampai HD, cuman bisa sampai 480 apa 360p, saya lupa lah. Edisi 3GP lah pokoknya lah. Begitulah kualitas 3GP zaman baheula lah gitu, oke? Tapi jangan salah, tahun 2012 ini 53.000 views loh. 53.000 views. Padahal subscribers 0, tapi 53.000 views, luar biasa. Nah, selanjutnya saya bikin video ini 2013, ini upgrade kamera. Sebenarnya saya udah pakai HTC dulu, HTC One X. Dan ya bisa di Full HD, gambar lebih itu, tapi saya masih ngeditnya paling cuma potong-potong doang. Beralih ke 2014, mulai pakai mirrorless, jadi teman-teman udah bisa lihat bokehnya atau apa gitu ya. Terus ada bapak saya tuh lagi ngaso di belakang, masih di pekarangan rumah bikin videonya. Jadi ya yang jelas intinya semua nggak ada yang tiba-tiba langsung bagus kalau menurut saya. Dan saya tuh belajar ya
bikin satu ada banyak salah benerin, setidaknya targetnya cuman lebih bagus dari video kemarin aja gitu. Terus tahun 2015 ya udah lebih enak, dan 2016 ini baru ketemu Mas Gun. 2016 saya baru upgrade kamera yang dipakai sekarang Lumix G7, pengennya yang ini nih sebenarnya sih. Mas Gun jual bekas nggak? Oke. Lumix G7, terus belakangnya juga makin bokeh karena tahu lensa harus pakai apa gitu. Saya banyak nanya sama Mas Gun juga. Dan 2017 setelah nonton lighting tutorialnya Mas Gun, udah tahu gimana caranya belakang taruh apa, ada key light dari mana, nih kayak gini-gini nih, kenapa harus ada di sini, kenapa harus di situ gitu. Kenapa nggak lightingnya dari depan sini gitu. Ternyata semua ada alasannya. Dan itu saya belajar dan akhirnya 2017 bisa bikin video gini. Jadi proses belajarnya itu 5 tahun untuk bikin video kayak gini, dan saya masih belum apa-apanya dibandingin Mas Gun, masih jauh banget. Saya cuma bisa tahu kayak gini. Saya belum tahu caranya grading video yang enak, semuanya gitu. Semuanya masih banyak belajar. Tapi ya gitu, teman-teman bisa lihat bahwa selama 5 tahun saya nggak langsung bagus gitu. Sampai sekarang pun masih banyak belajar, tapi intinya mah bikin dulu aja. Intinya bikin dulu. Oke, lanjut. Ini dia, bikin video itu sebenarnya sama seperti cinta. Bikin video sama seperti cinta, butuh proses. Iya enggak? Iya, itu dia. Butuh proses. Nah, ini dia kita masuk ke proses pertama. Proses pertama adalah membuat skrip, atau sebenarnya lebih ke apa ya? Merencanakan hal dulu. Kalau misalnya kita ngomongin cinta, asik, langsung diam semua. Kalau kita ngomongin cinta, ketika teman-teman ingin mendekati seseorang, pujaan hati gitu, apakah langsung, cantik juga lu, ayo ya pacar gue dah? Enggak seperti itu kan. Kita harus tahu dia maunya apa, kita ngomongnya harus kayak gimana, terus tahu namanya gitu. Semua butuh perencanaan matang kalau misalnya teman-teman pengen langsung dapetin hatinya. Apalagi saya lihat-lihat takarannya nih, kayak gini-gini, ini mah nggak akan langsung diterima ini. Sama saya juga enggak gitu. Oke? Jadi pertamanya adalah membuat skrip, merencanakan itu. Karena kalau misalnya teman langsung pencet tombol record, sebenarnya bisa. Karena saya juga pernah yang pertama itu bikin tombol record, langsung aja bikin bat, terus udah selesai, udah upload. Kok main gamenya nggak dibahas? Oh iya bener, main game apalagi yang nggak dibahas? Kameranya gimana? Itu lagi nggak masuk. Jadi akhirnya bikin video part 2-nya gitu. Jadi kalau mau bikin video sih jadi video bisa, tapi apakah videonya akan bagus ya itu hal yang lain lagi ya. Jadi yang pertama itu kalau saya ini ngebahasnya dari sisi bikin video review. Kalau saya bikin video review itu pertama adalah ngecek spesifikasi. Apakah spesifikasinya sesuai dari hasil tes gitu ya. Spesifikasinya sesuai, apakah key selling point-nya deliver apa enggak. Contohnya ada HP dengan dia baterai tahan lama gitu misalnya gitu. Itu key selling point-nya dia. Di promoinnya seperti itu gitu. Kita tes apakah itu beneran tahan lama apa enggak gitu. Terus user experience-nya ini lebih ke namanya review itu ada user experience-nya, kayak misalnya kalian lagi dapetin, saya kasih contoh pas lagi reviewnya LG X Power. Saya pakai device-nya, saya pergi ke Pemalang dan saya pakai HP itu sebagai navigasi. Nah, share user experience itu. Jadi itu akan ngebuat suatu review itu beda sama yang lain karena itu ceritain kalian pakainya apa. Kayak saya ngomong, saya pakai selama 8 jam navigasi itu masih sisa 40%. Nah, hal-hal kayak gitu justru malah mungkin ada ojek online yang lain yang ngelihat gitu, 8 jam ya, berarti cocok buat gua. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya yang bisa ngasih point of view kepada teman-teman yang lain yang akhirnya mungkin bakalan beli. Terus share juga apa yang kamu suka itu kenapa, dan apa yang kamu nggak suka itu alasannya apa. Jadi kalau di video review itu ya gitu, kalau nggak suka kasih alasan gitu. Saya nggak suka sama satu brand yang 4 huruf misalnya gitu ya. Kenapa senyum-senyum sih? Saya nggak suka brand misalnya sama satu brand gitu ya. Kenapa? Ya nggak suka aja gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Tapi harus ada apa ya? Kalau misalnya argumentasinya tuh harus kelok ya.
suka kenapa, nggak suka kenapa. Dan hingga akhirnya kita bisa membuat suatu kesimpulan itu bakal jadi rekomendasi apa enggak. Ini contohnya kalau misalnya saya bikin video review. Yang kedua adalah proses penyampaian pesannya. Nah ini untuk proses penyampaian pesan sebenarnya Sobat HP berubah ya. Dulu cuman di belakang kamera, terus sekarang sudah mulai belajar sebenarnya kayak bikin sinematik dan yang lain-lainnya. Tapi apakah harus seperti itu? Jawabannya adalah enggak. Sebenarnya lebih ke kamu tuh sukanya apa sih? Itu aja gitu. Kayak saya kasih contoh ya. Kalau bikin video ini ya itu kreativitasnya mau kayak gimana ya terserah kalian. Kayak misalnya ini contohnya Mbak Erika Griffin. Dia mungkin nggak terkenal kayak maksudnya teman-teman nggak semengenal dia kayak MKBHD. Cuman subscribersnya banyak karena dia cuman ngerekam ya gini kayak satu kamera direkam ngomong depan kamera kayak gini gitu. Tapi dia banyak yang nonton karena apa? Karena dia punya poin yang disampaikan di awal itu, di skrip yang di awal dia ada argumentasinya bilang itu suatu bagus, dia menurut dia bagus. Orang-orang sebenarnya lebih cari ke situnya. Baru apakah videonya bagus apa enggak itu udah bagian yang selanjutnya lah gitu. Apakah enak ditonton atau enggak gitu. Saya coba dilihat, saya bagian yang mana saya enak ditonton. Jadi maksudnya tapi orang-orang datang ke saya bukan karena pengen lihat saya, tapi pengen lihat HP-nya, pengen lihat poinnya saya seperti gimana gitu. Jadi kalau teman-teman punya point of view atau apa, pokoknya jangan takut aja keluarin seperti itu. Yang kedua ini ada dalam negeri, ini yang saya suka juga namanya Tekno USID, ada yang pernah lihat? Ada ya. Jadi lucunya mereka adalah mereka bikin sitkom di setiap review HP. Ini hal yang capek. Bener deh. Butuh banyak orang, butuh skrip, tapi mereka lakukan juga gitu. Dan videonya nggak cuma satu, ada banyak. Video review Xiaomi apa ini di Jawa Tengah kalau nggak salah. Saya cuma sempat komen doang. Tapi ini salah satu channel yang saya pun suka lihatnya. Lucu deh pokoknya. Teman-teman bisa lihat, cek, silakan subscribe kalau tertarik. Jadi intinya lakukan apa yang kamu suka. Balik lagi sama kayak cinta. Kalau kamu suka, ya kalian deketin gitu. Karena sebenarnya kalau saya sendiri saya suka sama ini, tapi ada satu momen di mana saya bosen gitu. Jadi bosen itu bakalan datang, tapi kalau kamu suka nanti akan rindu sendiri kayak gitu loh. Jadi kadang kalau teman-teman bisa lihat saya berapa lama nggak keluar terus ada lagi gitu, itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya pengen nge-refresh lagi, bikin kangen dulu terus bikin ngerjain lagi. Oke. Proses nomor 3 adalah kerjain aja. Jangan mikir bakal kayak gini, konsepnya gini, gua kurang orang, kameranya gua harus minjem dulu gitu. Pokoknya bikin aja dulu, share aja dulu, lihat feedbacknya. Cuman gitu doang. Bikin aja dulu, langsung belajar lagi gitu. Saya sampai saat ini pun masih belajar. Dan mari kita belajar saat ini. Silakan Mas Gun. Terima kasih. Sekian aja dari saya. Sekarang kita belajar bareng. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa di-keep ya, nanti bisa langsung disampaikan apabila setelah selesai dari Mas Gun. Sekarang kita tepuk tangan dulu dong untuk Mas Gun sekali lagi. Mas Gun, Mas Moldi. Gantian ya Mas Gun Rock. Oh oke. Ya, jadi buat yang mau bertanya nanti ya akan ada sesinya setelah ini. Jadi untuk saat ini kita dengerin dulu presentasi dari kedua pembicara kita. Asik. Udah siap Mas Silakan Gun? Mas Gun, silakan Ya. Mas Gun. Siap. Silakan. Gimana Mas, sehat Mas? Siap. Tapi aku nggak mau kamu jadi modelnya. Udah bawa dari rumah? Udah. Iya. Bawa istri YouTube saya juga. Istri YouTube luar biasa. Halo teman-teman. Halo. Ini paling jauh dari mana sih datang? Saya mau, Yang ada paling yang dari Bandung sih. Dari Bandung. Hmm. Bandung itu jauh. Ya enggak sih sebenarnya. Oke. Oke, di sini udah ini. Silakan. Saya Udah nih? sudah. Udah nih. Udah mulai udah nyala. Terima kasih semua, silakan sama Mas Gun. Terima kasih Kang Muldi. Nah, oke teman-teman, kalau tadi kan udah belajar banyak dari Kang Muldi untuk gimana perencanaan bikin naskah, menggali ide, biar video kalian bisa go viral ya. Nah, kalau saya lebih ke teknis produksi yang kece, tapi tetap kere. Kece tapi tetap dengan budget kere. Maaf, saya nyalain dulu TV-nya. Oke. Udah pada subscribe kan? Nah, follow juga sudah, follow Twitter sudah.
Sudah, Instagram sudah? Mantap. Oke, nah ini kalau di balik layar, kalau lagi produksi serius kayak ini, saya dikerubutin. Dedek gemes nih, dikerubutin kan? Padahal sendirian di pojokan. Kenapa? Oke, mantap. Mantap. Nah, ini kalau lebih serius lagi, saya lagi bikin untuk video untuk iklan. Tapi kayak gitu, yang serius-serius kayak gitu kayak setahun sekali. Soalnya nanti habis syuting biasanya langsung boyok, capek. Biasanya ya syuting untuk konten ya gini-gini aja. Nah, kalau sampel yang udah pernah saya kerjain, misalnya ini video klip, udah nonton yang video klip ini, wow, mantap. Oke, nanti nonton aja langsung biar nambah viewers ya. Nah. Oke, saya di tengah ya. Oke, biasanya teman-teman kalau mau memulai produksi kan pertanyaannya kan alatnya pakai apa dulu nih? Alat syuting untuk pemula apa dulu? Ada pertanyaan lain nggak kalau misalnya mau memulai produksi? Yang krusial banget pertanyaannya. Motivasi, oke. Baiklah. Oke. Nah, kenapa sih sekarang banyakkan kita kalau produksi video untuk video konten memakai kayak kamera DSLR atau mirrorless seperti ini? Bedanya antara DSLR dengan mirrorless itu sebenarnya cuman di dalam itu ada kayak elemen untuk pentaprismnya. Nah, itu bedanya cuman itu, kalau DSLR ada itu, kalau mirrorless nggak ada. Nah, perbedaan yang lain, harga lebih murah daripada kalau kamera yang profesional yang gede-gede kayak seperti 35 itu yang harganya bisa sampai buat beli rumah. Nah, kalau kayak gini ya beli motor lah. Oke. Yang DSLR yang paling murah itu ada ya, harganya 3,5 5 juta udah cukup desain untuk bikin video konten. Terus nah belinya di Elevennya ada ya? Ada. Sensor juga lebih besar daripada kamera-kamera panggul yang biasa dipakai buat kawinan itu. Nah, itu sensornya itu kecil banget itu sebenarnya. Itu kopong itu, segede paha sapi tapi sensornya kecil, gambarnya jelek. Tapi kalau di orang-orang minta kawinan biasanya minta kameranya yang panggul yang gede-gede. Padahal gambarnya sebenarnya bagusan yang ini. Nah, lebih ringkas. Jadi kalau teman-teman bikin video konten kayak di taman, bikin nge-review HP, nggak perlu ditegur satpam karena kameranya gede-gede, jadi cukup kamera yang kecil-kecil aja. Kemudian lensanya juga interchangeable, jadi kalau misalnya teman-teman punya kameranya mereknya Canon atau Lumix, nah itu bisa pakai lensa yang dari merek lain juga, tinggal pakai adapter aja, enaknya itu. Kalau kamera panggul yang gede buat kawinan kadang nggak bisa diubah, itu lensanya nggak bisa diganti-ganti. Kemudian kemampuan untuk merekam, kualitas videonya bisa Full HD, bahkan sekarang bisa 4K, high frame rate, jadi bisa slow motion. Nah, ukuran sensor itu merepresentasikan untuk dia kemampuannya untuk misalnya dengan memakai lensa yang sama itu bisa se-wide apa untuk field of view-nya. Jadi kalau misalnya kamera yang saya bisa bilang kamera paha sapi tadi, itu sensornya cuma segini. Nah, tapi kalau kayak kamera mirrorless yang full frame, nah itu bisa nge-capture-nya segini nih. Gitu. Nah, sekarang kenapa sih kebanyakan kamera pada 4K yang dijual, terus Hollywood juga mereka kalau produksi sampai 8K kan resolusinya. Sebenarnya buat apa itu loh? Apakah teman-teman kalau nonton YouTube sampai resolusi 8K, 4K? Ada yang sampai segitu? Kalau MKBHD itu berapa sih resolusinya, sampai berapa sih? 8K ya? Ada yang pernah tapi pakai SL harusnya bisa. Saya pernah pakai SL bisa kok. MKBHD 8K saya streaming nggak patah-patah. Jualan. Habis ini fee-nya nambah ya. Jadi gini, teman-teman. Sebenarnya kalau kayak teman-teman nonton film di bioskop itu resolusinya nggak sampai 4K. Biasanya rata-rata itu cuma 2K. Nah, kenapa kita produksinya pakai 4K atau 8K? Nah, kita untuk beberapa alasan. Pertama itu adalah untuk istilahnya itu axial cutting atau fleksibilitas saat editing. Jadi kalau misalnya kita syuting, kita udah terbatas waktunya ini untuk produksi nih. Talentnya cuman loli ternyata cuman bisa 5 menit untuk syuting. Nah, kita biasanya kan pengennya ada dapat medium shotnya, ada close up-nya. Nah, kita cuman ambil satu aja. Medium shot, tapi nanti waktu editing karena teman-teman publishnya di full HD bisa di crop lagi. Nah, fleksibilitas di editing kayak gitu. Terus misalnya untuk koreksi kalau misalnya teman-teman lupa waktu syuting nggak sarapan, biasanya agak goyang-goyang kan. Nah, waktu di editing bisa di stabilize. Biasanya kalau di stabilize bakal nge-crop dikit. Nah, itu untuk mempertahankan resolusi. Nah, keuntungan lain sensor semakin besar itu rentang dinamis lebar.
rentang dinamis atau dynamic range itu misalnya kalau teman-teman lagi nge-shoot dengan kondisi backlight, atau belakangnya itu jendela, modelnya di depan. Nah biasanya kalau kayak kamera HP itu kan rentang dinamisnya kecil karena sempit karena sensornya kecil, jadi kak muka aktornya jadi gelap. Nah kalau kamera yang gede, sensornya gede, rentang dinamisnya lebar, jadi antara bagian yang gelap sama terangnya itu semuanya bisa tercapture di dalam informasinya. Kemudian shallow depth of field, semua kan sekarang kan apa-apa pengennya dibukain kan, biar cakep. Kalau punya pacar kurang cakep dibukain aja. Yang fokus backgroundnya aja. Nah itu kalau sensor semakin besar biasanya semakin mendapatkan gambar yang sinematik atau shallow depth of field. Kamera-kamera panggul bahasa api itu malah susah ngejarin karena sensornya kecil. Terus kemudian performa ISO. Jadi kalau misalnya teman-teman agak kurang nih lightingnya, kalau dengan sensor yang semakin besar, biasanya dia akan semakin bagus untuk photosetnya untuk menerima cahaya. Jadi ISO performance-nya jadi bakal bagus. Nah ini yang saya bilang tadi, dynamic range atau rentang dinamis. Kalau misalnya teman-teman syuting kayak gini modelnya ternyata ada di sini kan, kita nggak mungkin bawa lampu. Kalau pakai kamera handphone, jadi mungkin jadinya bakal kayak gini, bagian depannya modelnya gelap. Tapi kalau pakai kamera yang sensor besar, mirrorless atau DSLR bakal lebih capture untuk bagian dalamnya yang gelapnya. Itu dynamic range atau rentang dinamis. Nah, sekarang tentang pemilihan lensa. Lensa itu direpresentasikan ukurannya ada istilahnya itu focal length. Jadi focal length itu dia untuk untuk merepresentasikan seberapa field of view-nya yang bisa di capture lebarnya, lebar frame-nya itu. Jadi kalau misalnya di sini ada 14 mm, semakin kecil angka focal length-nya ini, dia akan field of view-nya, angle of view-nya jadi bakal semakin lebar. Nanti semakin panjang untuk focal length-nya semakin ke kanan, nanti semakin ngezoom, semakin padat. Nah, untuk merepresentasikan mata normal manusia, itu biasanya di 50 mm. Jadi teman-teman kalau pakai 50 mm, jadi bakal berasa, oh ini kayak natural gitu loh distorsinya. Tapi kalau pakai 14 mm bakal kayak white banget kan, mata manusia itu nggak kayak gitu. Oke, kemudian untuk lensa yang dipakai kalau mau pakai zoom, sebaiknya memakai constant aperture. Jadi kalau misalnya, asisten saya mana ya? Riri. Saya ada asisten ini serius. Padahal enggak ya. Nyalain ini tolong. Oke, jadi ini kan teman-teman ada yang punya lensa zoom? Ada yang bawa? Itu lensa zoomnya lensa zoom berapa mili ke berapa mili dan f berapa ke berapa? 1650 f 35 ke 5. Oke, jadi lensa zoom kan ada yang kalau misalnya lensanya kit, dia aperture-nya kalau misalnya kita zoom in sama zoom out itu bakal berubah. Nah itu tidak direkomendasikan untuk video. Karena kalau misalnya teman-teman ngejar momen, terus di zoom in, dia bakal menggelap sendiri. Nah kalau pakai lensa yang constant aperture misalnya, ini saya pakai 1235 f28, f28-nya di zoom in sama di zoom out itu tetap sama. Jadi nggak bakal menggelap menerang. Gitu. Jadi pakailah lensa zoom yang constant aperture. Terus pakai yang kalau bisa yang parfocal. Jadi kalau misalnya di zoom in sama di zoom out, titik fokusnya tetap sama, nggak perlu ngerubah-ngerubah lagi, nggak perlu ngeubah-ubah lagi. Ini kan misalnya saya zoom out ya, ini fokusnya kan masih di sini. Tapi kalau misalnya saya zoom in, nah titik fokusnya tetap sana kan, titik fokusnya. Itu lensa parfocal. Carilah lensa yang seperti itu. Kemudian kalau untuk yang bukeh-bukehan, yang cakep-cakepan, kita biasanya pakai lensa prime atau fixed focal length. Kenapa sih banyak direkomendasikan untuk memakai lensa prime atau fixed focal length? Karena lensa itu, kalau lensa yang zoom ini banyak banget elemen lensanya. Itu bakal kayak gambarnya lebih soft daripada lensa prime yang lebih sedikit untuk elemen lensanya yang ada di lensa prime. Jadi bakal lebih tajam untuk kualitas gambarnya.
aperture-nya juga biasanya lebih lebar, bukannya lebih lebar, lebih dapat untuk bokehnya lagi. Nah, terus pernah nggak teman-teman di sini yang baru beli kamera untuk rekam video, nggak ngecek dulu memory card-nya, langsung rekam terus komplain, nggak bisa ngerekam lama? Ada kan? Ternyata kendalanya sebenarnya ini. Memory card-nya itu beda antara yang untuk foto dan untuk video, jadi harus pakai kamera yang memory card-nya itu kalau untuk video yang kelas 10. Ingat-ingat ini. Dan ada untuk beberapa tipe kamera yang dia punya bitrate lebih tinggi, itu memory card-nya harus pakai yang kelasnya khusus lagi, lebih di atasnya ini, bukan kelas 10 lagi. Oke, kemudian kalau aksesoris lensa yang esensial banget ada UV. Nah ini biasanya sebenarnya lebih ke untuk, kalau saya lebih untuk ke proteksi. Kalau misalnya bawa lensa kemana-mana biar nggak, kalau kebentur-bentur nggak kena lensanya langsung, tapi di UV-nya dulu, jadi aman. Kemudian ada ND. ND ini kalau misalnya kita syuting outdoor, bright daylight, kita kan butuh untuk ngejar shutter speed-nya itu nggak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi shutter speed-nya jadi bakal choppy kan, patah-patah nggak enak kan. Nah kita ND-nya kita pakai untuk mereduksi cahaya, untuk biar nggak terlalu cepat untuk shutter speed-nya, jadi lebih natural untuk motion-nya. Kita pakai ND. Kemudian polarizing fungsinya ya, kalau misalnya ND ada dua macam, ada yang fix, ada yang variabel. Ridi bawa variabel. Nah, ND ini kan ada nilai, ada value-nya kan, berapa stop untuk mereduksi cahayanya kan. Nah, kalau untuk video, kalau yang lebih istilahnya itu untuk ngejar-ngejar momen, kita nggak perlu pakai yang beberapa stop yang beda-beda, kita cukup pakai yang variabel ND. Kalau misalnya kita pakai ini, teman-teman lihat misalnya mata saya di sini, kalau misalnya saya putar, kadang kelihatan, kadang enggak kan. Nah, ini kan enggak kelihatan kan. Nah, ini variabel ND, pakai yang ND tipe yang variabel. Kalau misalnya saya pasang di, ya tinggal diputar aja, nanti bakal, nah, tinggal untuk ngubah shutter speed-nya aja nanti. Nah kemudian untuk circular polarizer saya nggak bawa, maaf banget. Ini beberapa fungsinya, salah satunya adalah kalau misalnya teman-teman nge-shoot di dalam mobil, biar model yang ada di dalam mobil itu kelihatan, pakai circular polarizer, tinggal diputar aja nanti bakal lebih kelihatan. Jadi refleksi cahaya dari langit dan lain-lainnya itu bakal reduksi dengan circular polarizer. Atau kemudian kalau di dalam air misalnya ada ikan-ikan mau ngetes, misalnya teman-teman HP yang bisa tahan air, dicemplungin di situ biar kelihatan HP-nya, kita pakai circular polarizer untuk memperlihatkan bagian dalam biar nggak ada refleksi dari langit, pakai CPL. Bentuknya sama kayak gitu, tapi nanti tanya aja ke yang jual, namanya CPL atau polarizer. Nah kalau misalnya teman-teman mukanya berminyak banget nih dan nggak ada makeup artist, bisa mengakali pakai CPL biar nggak berminyak banget. Tinggal diputar-putar aja, nanti bakal berkurang bagian berminyaknya. Itu pakai CPL. Nah kalau misalnya teman-teman juga syuting untuk reviewnya di outdoor, terus pengen kayak warna langitnya lebih di-enhance lagi, terus warna-warna pepohonan, dedaunannya, terus rumput-rumputnya lebih hijau lagi, lebih di-enhance lagi, pakai CPL juga bisa. Jadi ada 1, 2, 3 fungsi lah paling nggak untuk CPL tadi. Oke, kemudian untuk esensial kamera supportnya, pakailah tripod yang tipe flat head, jangan yang ball head, karena kalau ball head itu bakal seret banget untuk melakukan kamera movement. Coba di panning dan tilting, nah ini kalau pakai flat head bakal smooth banget untuk kamera movement. Tapi kalau pakai tripod yang tipe ball head kayak yang kanan, itu nggak bakal bisa kayak gini, bakal seret kayak hubungan percintaan kalian. Oke, kemudian audio. Kalian mau sebagus apapun, mau sesinematik apapun, kameranya mau support sampai 8K, tapi kalau audionya jelek ya udah, males nontonnya. Secara garis besar kalau audio itu ada 2 sebenarnya. Yang shotgun directional, yang untuk proper untuk picking up audio adalah tipe shotgun. Shotgun sendiri ada yang on kamera kayak gini, kemudian ada yang ditempatin di boom.
Dan yang kedua adalah tipe lavalier atau yang didekatkan ke di klip ke sumber suaranya. Nah, perbedaannya antara yang on cam sama yang boom ini, kalau misalnya on cam ini, kalau teman-teman syuting review ya di sini ya, terus ada teman-teman ngomong di sini, di belakang ada ibu-ibu dua lagi cekcok kan, banting-bantingan piring gitu kan. Nah, itu tetap mereka tetap bakal masuk yang di belakang gitu. Karena dia meskipun ngedirect, tapi yang di belakang sana juga tetap keambil. Tapi kalau pakai teman-teman pakai yang shotgun kayak gini, nah misalnya dilepas, coba dilepas Ri. Oke, terus misalnya Riri sini Ri, wah modelnya kok Riri sih, ada yang model cakep nggak sih? Nah misalnya yang cekcok kan di belakang sana kan, nah tinggal kita putar aja dengan ini ditambahin bumpul kan, nanti bumpulnya boleh teman-teman pakai gagang sapu juga nggak apa-apa. Nah, tinggal nanti kalau misalnya ibu-ibunya di sana kan kita tinggal ini aja ditaruh sedekat mungkin dengan subjek dan lebih baik dari arah atas. Nah, itu bakal mereka lebih ke reduksi untuk tangkapan audionya. Karena ini kan sebenarnya kalau mic directional dia bakal 2 jari tangkapan audionya, nggak bakal terlalu lebar. Kecuali kalau nanti ibu-ibu yang pada banting-bantingan piring itu pindahnya ke bawah situ, ya udah, wassalam. Nah kemudian kalau tipe yang kayak gini, ini misalnya teman-teman pengen reviewnya sambil jalan-jalan gitu kan, di balik gunung terus ya kalau wirelessnya nyampe. Intinya kalau ini lebih fleksibel lah, teman-teman mau kemana-mana gitu, pakai yang wireless clip on. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 orang, misalnya butuh kayak 2 orang ngomong gitu, kita bisa pakai yang ada colokan untuk mic-nya 2, itu pakai portable recorder kayak gini, atau pakai preamp. Jadi preamp yang ditempel di mic, yang ditempel di kamera langsung, jadi nanti bisa colok 2 mic. Oke, kalau teknik syuting sebenarnya kenapa sih harus mempelajari banget untuk teknik syuting? Ada yang punya jawabannya nggak? Kenapa kita sebaiknya mempelajari teknik pengambilan gambar yang benar? Ini ada hadiah. Ada hadiah ya? Berapa pulsa? 5 juta? Oh 5 ribu. Ah 5 ribu. Berapa? 50 ribu, oke. Yang jawabannya oke tentang kenapa harus mempelajari teknik pengambilan gambar yang benar, yang paling oke. Misalkan untuk kenapa harus close up, kenapa harus medium, kenapa harus long shot, atau kenapa harus gerak atau enggak, itu kan tergantung tujuannya. Jadi kalau tekniknya nggak bagus, kadang kan nggak tersampaikan kan delivery gitu ya. Oke. Siapa tadi namanya? Kirun. Pelawak Sirmulat tuh. Kirun Sirmulat bukan ya? Oke nggak ya? Kurang oke sih. Ada satu lagi? Teman-teman? Nggak ada? Ya udahlah, ya udahlah. Oke, thank you Mas Kirun. Kalau saya sebenarnya satu aja sih, untuk mempertajam informasi. Jadi informasinya biar lebih tajam itu kita harus pas untuk teknik pengambilan gambarnya, mau wide-nya seberapa, untuk frame size-nya seberapa, angle-nya seberapa. Oke, sekarang kalau ngomongin kamera setting yang benar untuk produksi video. Kita harus dari awal udah ngeset dulu nih untuk kamera settingnya ini, kamera frame rate-nya mau di set di berapa. Kalau di Indonesia itu rata-rata kayak TV itu, bukan rata-rata, emang kita sistem TV itu memakai 25 frame per second. Jangan sampai teman-teman nanti dikasih titipan untuk misalnya stasiun TV, nanti kamu bikin video review tayang di channelmu tapi nanti boleh tayangin di TV, tapi teman-teman pakai frame rate-nya 30 frame per second. Nah itu nggak match, nanti bakal gambarnya choppy. Jadi harus, ini kok ada delay-nya ya? Sebentar. Jadi harus menyesuaikan frame rate-nya. Terus kalau misalnya teman-teman pakai lebih dari 1 kamera, pakai 10 kamera, nah itu harus sama semua frame rate-nya. Jangan sampai beda-beda. Nah terus white balance. White balance ini harus selalu disetting manual. White balance itu sebenarnya apa sih? White balance itu adalah bagaimana sensor kamera itu mengenali cerah putih. Ini kok nggak enak banget, audionya di mute dulu. Di mute, bukan di mute.
Ya, Ri, ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya, oh ini menunya belum keluar di sini. Ya intinya sensor kamera ini kan harus mengenali kondisi temperatur cahaya itu, cerah putihnya itu apakah ke arah tungsten atau kekuningan atau ke arah daylight atau ke putih, lebih ke putih atau lebih warm atau lebih cool. Nah itu kita harus melakukan setting white balance. Nah kalau misalnya di sini kan lampunya kan lebih ke daylight ya. Nah white balance-nya itu harus disetting yang sama juga. Jangan sampai nanti terlalu tungsten atau terlalu warnanya nge-shift-nya nggak sama dengan cerah putih yang seharusnya. Nah ini misalnya saya pakainya lampunya kan daylight, tapi teman-teman salah ngesetnya WB-nya ke tungsten yang ada gambar bola lampunya, yang ada gambar bulam. Nah itu kan sebenarnya kan buat tungsten, jadinya warnanya bakal terlalu biru atau bluish. Nah sebaiknya kita pakai yang antara, biasanya rata-rata kalau daylight itu, kalau lampunya benar, kalau indoor itu antara 4.800 sampai, nah ini misalnya 4.800 lebih natural kan ya, sampai 5.600. Nah, jadi nggak terlalu kuning, nggak terlalu biru. Tinggal kadang lampu-lampu kayak gini itu dia warnanya nggak benar-benar putihnya tuh pure, jadi kayak lebih nge-shift ke magenta atau lebih nge-shift ke hijau. Nah di kamera itu ada fitur untuk WB shift-nya. Kalau temperaturnya udah benar tapi warnanya masih nge-shift ke arah hijau atau ke arah ungu, tinggal di WB shift aja. Jadi misalnya ini terlalu hijau nih, kita WB shift ke lebih arah merah misalnya. Nah kalau misalnya teman-teman untuk review produk dan warna produknya itu harus spesifik warnanya, harus sama persis. Nah ini teman-teman harus sebaiknya memakai fitur untuk white balance ini dan WB shift itu. Jadi warnanya sebaiknya jangan sampai kalian malah kerepotan di post harus nge-enhance warna lagi, harus koreksi warna lagi. Nah kalau di fotografi teman-teman pasti tahu lah istilah segitiga exposure ya. Di video pun ada segitiga exposure. Tapi kita lebih ke priority-nya untuk shutter speed-nya. Kalau untuk video kita pakai 2 kali frame rate. Jadi kalau misalnya kita pakai frame rate di 25 frame per second, kita settingnya untuk shutter speed-nya di 1/50. Itu untuk mengejar motion blur yang lebih natural. Jadi nggak terlalu choppy, nggak terlalu ngeblur. Jadi kalau misalnya di 25 frame per second, setnya di 1/50 atau yang mendekati. Setelah shutter speed, kemudian ke ISO dan aperture-nya kita harus setting manual. Nah kalau ISO kan tergantung kondisi pencahayaan, tapi kalau ke aperture lebih ke teman-teman pengennya kayak bokehnya itu atau depth of field-nya itu mau setipis apa atau selebar apa. Kemudian shot size, teknik pengambilan gambar. Kalau tadi settingannya, pengambilan gambar itu secara garis besar ada shot size, kemudian ada untuk angle dan lain-lain. Kalau shot size sendiri kita lebih untuk pengen mempertajam, jadi untuk informasi si subjek ini antara dia dengan audiensnya atau sekelilingnya itu kita mau empasisnya lebih kemana. Kalau misalnya long shot kan misalnya kalau untuk establishing shot si subjek sedang berada di mana, kemudian untuk hubungan dia dengan lingkungannya seperti apa, kita bisa emphasize di long shot. Kemudian kalau full shot ini lebih ke pengenalan subjeknya tapi tanpa terlalu detail. Kalau close shot lebih ke ekspresi subjek yang pengen kita capture. Close up ini sebenarnya ada close up ini sebenarnya ada close up lagi, ada link ke extreme close up sampai ke matanya. Ada banyak shot size sebenarnya. Kemudian kamera angles. Nah, sudut pengambilan gambar ini mempengaruhi banget untuk kesan terhadap si audien, dari subjek ini. Apakah dia seperti di kiri itu kan lebih kesannya apa yang ditimbulkan kalau di low angle? Kita melihat si subjek ini apa teman-teman melihatnya? Gagah, besar. Terus apa lagi? Kalau itu kan ukuran ya, kesan ukuran. Kalau kesan untuk karakternya? Berwibawa. Oke. Intimidating lah ya. Ya. Oke, itu sudut pengambilan gambar. Jadi low angle ini bisa ditaruh di tanah atau pakai tripod yang baby pot yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, kalau untuk eye level ini apa teman-teman yang tangkap? Yang kameranya sejajar dengan mata si subjek. Teman-teman nangkepnya gimana? Netral lah ya, jadi kita nggak ada kesan diintimidasi. Nah kalau teman-teman mau
merepresentasikan bahwa teman itu dekat dengan audiens. Jadi lebih baik pakai yang level ini, talking headnya, jangan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah nanti teman-teman kesannya kayak angkuh lah di video itu. Kalau saya sih karena untuk mengakali ukuran karena saya pendek, jadi kameranya saya taruh di bawah, saya tinggi. Nah, high angle ini untuk memperlihatkan bahwa si subjek ini kesannya apakah kecil atau ditinggalkan. Nah, kalau misalnya teman-teman nge-review produk terus tadinya kan drop test misalnya kan, terus ternyata ekspektasinya drop testnya kan pengennya tahan banting si HP-nya, ternyata HP-nya malah pecah. Nah, nangis teman-teman, ngambil gambarnya keren up gitu kan, mewek-mewek, terus ada air dari atas, air hujan itu kan. Nah, itu bisa kayak gitu tuh penggambarannya pakai high angle, kesan kehilangan atau kesan kecil kalau ukuran subjek. Jadi kamera movement itu sebaiknya ada motivasinya, motivasi, jangan asal gerak. Lens movement juga jangan asal zoom in zoom out kayak sinetron. Mau bikin review produk atau mau bikin sinetron nih? Oke, basic kamera movement tadi kan udah shot size ya, angle udah. Basic kamera movement yang harus dipelajari adalah misalnya ini tilt up. Tilt itu adalah kamera gerakannya pada satu sumbu atau tripod yang dia kalau ke atas berarti tilt up, ke bawah berarti tilt down. Nah, ini juga sebaiknya ada motivasinya, jangan asal tilt down, tilt up. Panning left, panning right. Motivasinya apa? Misalnya di sini si Darth Vader sama Stormtrooper-nya lagi ngobrol kan. Dan ngobrolnya itu gak cepat. Nah, kita bisa emphasize di pingpong untuk kamera movement-nya. Oke. Kamera udah ada, audio udah ada. Bagaimana dengan setup lighting-nya? Karena kalau kamera juga cakep tapi lighting-nya nggak bener juga percuma. Nah, kalau basic lighting-nya yang biasanya kita pakai adalah kalau untuk video kayak review, nah itu biasanya pakai 3 point lighting. Jadi ada yang dari belakang ini backlight, dari belakang ini backlight, kemudian untuk dari arah depannya kita letakkan agak geser ke kiri, itu ada key light, kiri atau kanan, pokoknya jangan benar-benar di depan lensa. Karena kalau pakai key light, misalnya teman-teman pakai kacamata kayak saya kan, terus key lightnya benar-benar di, ini pokoknya segaris ya sama kamera ya, terus si key lightnya ini ditaruh benar-benar di atas kamera, nah ini bakal mantul-mantul, itu nggak enak. Dan untuk menunjukkan atau biar agar dimensi si subjek ini lebih kelihatan banget, jangan terlalu frontal, harus agak ke kanan atau ke kiri. Kemudian fill ini adalah untuk biar kontras rasio antara subjek kanan dan kirinya itu enak, itu kita kasih fill light. Nah, biar enak kita sebaiknya langsung praktek aja kali ya. Untuk modelnya mungkin Mbak Olive aja, maulah ya. Istri YouTube ku aja, boleh. Coba ya lah. Istri YouTube lagi gak mau, lagi ngambek. Mungkin Olive ya. Nah, aku pengen ini lampunya kesannya kan kita di rumah gelap nih, nggak ada lampu nih. Jadi harus dimatiin dulu. Riri tolong ya. Nah, Mbak Olive duduk di sini. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, teman-teman ada yang mau jadi volunteer saya? Volunteer. Mau bantu saya untuk setup lighting biar sekalian praktek? Boleh? Oh, boleh. Ayo, Mas Kirun. Ini lampu untuk LED saya redupin dulu ya. Kesannya kita belum ada lampu sama sekali nih. Oke. Oke, Mas Kirun sekarang lihat itu ya. Kita mau setup yang mana dulu nih? Misalnya key light-nya dulu kan. Ini kan tanpa lampu, misalnya seolah-olah ini tanpa lampu, masih gelap nih. Misalnya Mbak Olive kan ngadepnya ke kamera ini nih. Kita kan nggak pengen kalau Mbak Loli itu istri saya, istri YouTube saya. Ya, saya pengen kalau Mbak Olive ini ngeliat ke kamera, nggak bakal ada refleksi di kaca. Kalau misalnya di sini kan pasti ada refleksi di kacamata kan. Nah, ditaruhnya
untuk key light ini sebaiknya pakai sumber cahaya yang paling terang, sebisa mungkin yang paling terang. Nah kalau setahu saya paling terang yang ini, setahu saya. Nah ini ditaruh lebih tinggi lagi. Oke, yang lain bisa diredupkan, Mas Riri. Yang lain diredupkan. Oke, nah teman-teman pasti tahulah ya sumber cahaya itu ada yang hard, ada yang soft kan ya. Nah kalau yang ini sumber cahayanya kan hard. Kalau misalnya saya kasih contohnya yang di sini, nah ini nih. Jadi ada quality of light itu ada dua macam, ada yang hard, ada yang soft. Nah itu dipengaruhi oleh besar kecil dan jarak sumber cahaya ini terhadap subjek. Kalau misalnya dia terlalu jauh, dia bakal jadi hard. Dan kalau terlalu kecil juga bakal jadi hard. Nah, untuk memodifikasi biar soft untuk shadow di bagian dagunya, ini kan di bawah dagu kan keras banget ya teman-teman lihat ya, nggak enak banget. Nah itu teknik memodifikasinya bisa dengan ini nih, bisa di bounce atau dengan misalnya teman-teman punya kaos putih, nah itu bisa dipakai untuk filter atau untuk bounce. Nah ini kalau direct kan hard banget nih untuk key light, nggak enak, bisa di bounce. Misalnya pakai reflektor atau misalnya di sini ada tembok, tinggal di bounce saja. Tetap dengan sekitar 45 derajat, nggak frontal. Kita cari yang paling key-nya paling oke. Nah karena udah dimodifikasi, intensitas cahayanya kan semakin berkurang nih. Kita harus letakkan sedekat mungkin dengan subjek. Beda nggak antara yang tadi langsung dengan, Riri tolong dibantu kalau misalnya langsung dengan, kita pengen nunjukin bedanya antara langsung dengan dikasih reflektor untuk bouncingnya. Ini kan hard shadow banget, gak enak kan bayangannya kan. Kayak misalnya ada jerawat, ada macam-macam, jadi bakal kelihatan banget gitu loh. Nah sekarang di bounce coba. Oke, ini main lightnya atau key lightnya kan udah dapet nih. Persoalannya adalah dia terlalu kontras rasionya antara yang dapat cahaya sama dengan yang nggak dapat cahaya kan ini banget. Keras banget gitu loh. Jadi sekarang kita tambahin untuk fill-nya. Fill-nya pakai yang itu. Di sebelah sini, jadi berseberangan antara key dan fill-nya. Oke, kita cari kontras rasionya yang paling enak, kita dial. Nah ini terlalu keras untuk fill-nya, di dimnya turunin lagi. Oke, Mbak Olive ngadep ke sini ke kamera, nice. Kenapa? Enggak perlu pakai ND ini. Oke. Oh ini masih pakai ND. Oh ya dilepas dulu ND-nya, maaf. Nice. Terlalu terang. Nah teman-teman harus memperhatikan exposure-nya juga, jangan terlalu gelap, terlalu terang. Jadi kalau misalnya ada histogram di sini, itu kalian pelajari cara pemakaian histogram. Oke, kita untuk dimensi wajah subjek kan udah dapat kan ya. Nah kalau saya sukanya agak 1:2. Jadi yang sini lebih terang 2 kali daripada dari fill-nya untuk key-nya. Oke, key udah dapat, fill-nya udah dapat. Nah ini kan masih ada refleksi di kaca, jadi Mbak Olive harus selalu ngadepnya ke sini biar nggak ada refleksi. Sebenarnya kalau untuk sekedar untuk apa ya fashion aja, kalau pengen tetap pakai kacamata ya dibolong. Nah sekarang kalau teman-teman lihat di sini ya, kan nggak ada dimensi untuk memisahkan antara subjek dengan background. Apalagi nanti kalau misalnya backgroundnya itu adalah gelap banget gitu loh. Misalnya sama-sama warna rambutnya Mbak Olive misalnya hitam kan, backgroundnya hitam. Nah nanti bakal ngeblend banget nih. Jadi subjek ini nggak terbentuk untuk dimensinya.
karena ngeblend dengan background, kita tambahin dengan backlight. Backlight ini sebaiknya sih biasanya ditaruh berseberangan dengan arahnya dengan si main light. Jadi biasanya ditaruhnya lebih di sini. Karena kalau arahnya sama dengan kamera bakal bocor. Jadi Riri tolong ditaruh di sini, Ri. Oke, kita matiin dulu yang fill-nya. Kita lihat untuk backlight-nya. Ini matiin dulu, Mas Kirun, untuk key-nya. Nah ini terlalu nge-side, terlalu nyeplok di samping. Jadi kita taruh lebih di belakang arahnya. Lebih di sini tapi jangan sampai bocor di kamera. Kalau misalnya di sini teman-teman lihat, aku bocor nggak di sini? Bocor. Kalau geser ke sini, di sini? Nggak ya? Nah taruh di sini, Rik. Oke ya. Nah ini mungkin terlalu kencang, jadi kayak highlightnya bagian rambut sama kening Olive kan jadi, Mbak Olive kan jadi hilang kan. Nah kita dial sampai, yang penting terbentuk untuk separasi antara subjek dengan background. Dial di dimnya kurangin lagi, Riri. Udah habis ya? Nah kalau misalnya nggak bisa dikurangin lagi, teman-teman bisa tambahin filter kayak misalnya punya kertas minyak, itu bisa buat ini ngurangin intensitas. Atau di bounce, kalau misalnya di belakangnya ada tembok putih, tinggal di bounce. Coba di bounce ke ceiling. Bisa di tilt up nggak, Ri? Oh atau itu kan ada putih-putih nih. Ada apa nih? Papan ini. Oke, seolah-olah yang belakang ini adalah tembok putih. Oke, kelihatan ya ada highlightnya ya. Coba matiin sama nyalain, Ri. Nah, oke. Nah ini untuk membuat separasi dengan background, antara subjek dengan background. Sekarang kita nyalain untuk key lightnya, main lightnya. Mbak Olive ngadep sini. Nice. Cakep nggak? Asik. Bukan Mbak Olive ya, lampunya. Oke, cakep ya. Nah, kira-kira gitu untuk setting up lightingnya. Oke, kita lanjut ya. Kita nyalain lagi lampunya. Terima kasih Mbak Olive. Ya, oke. Itu teman-teman bagian yang krusial untuk produksi, dari setting kamera, kemudian lampu. Nanti kalau teman-teman udah selesai syuting berarti tinggal PR-nya adalah editing. Nah, jadi biar saya nambah views juga, jadi ya nggak bakal saya sampaikan semuanya di sini. Jadi nanti lanjutannya nonton di YouTube channel saya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Gunrok, luar biasa banget ya. Tadi udah pada mencatat kira-kira ingin apa aja sih yang ingin ditanyakan ke Mas Mouldie dan juga Mas Gunrok ya. Langsung saja karena nanti akan ada hadiah buat yang bertanya aja. Ya siapa yang ingin bertanya langsung saja ditujukan untuk Mas Mouldie atau Mas Gunrok gitu ya. Boleh keduanya juga nggak apa-apa. Silakan yang ingin bertanya. Kita beri 3 orang ya, kesempatan buat 3 orang dulu deh. Yang pertama Mas siapa, sebutkan namanya ya. Enggak aman. Oh sengaja. Lupa naruh Biar mic. lucu kalau jatuh ya. Biar lucu. Ya agak 10 datang lagi. Ini sebenarnya menunjukkan jumlah subscriber ya. Karena saya subscribernya masih dikit jadi ya. Bismillah. 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 Oke, gimana? Ada aman? Oh langsung ke depan tuh. Biar masuk YouTube. Jangan lupa dadah dulu. Ayo di sini, di mana? Ya langsung ke depan aja Mas, nggak apa-apa, di depan aja Sini? ya. Oh Nggak situ. apa-apa. Oke. Kenalan dulu.
biar masuk di sini. Asik. Nyapa dulu dong penonton yang ada di rumah. Ya langsung aja sebutin namanya terus pertanyaannya buat siapa gitu. Ya, nama saya Satria Wijandaru, saya dari Bogor. Saya mau nanya ke Mas Gun. Kenapa sih kalau di bioskop itu kok pakainya 25 fps? Kenapa dia nggak 60 fps? Padahal kan Pertanyaan bisa bagus lebih enak sekali. gitu dilihatnya. Pertanyaan Terus bagus. sama Om Oh, Moldy saya juga ada. Ya, saya sebenarnya seorang mahasiswa programming. Nah, saya tuh mau coba bikin tutorial di YouTube programming seperti ini tuh gimana. Nah, itu kalau tadi kan Bang Moldy bahasa tentang review produk aja. Nah, kalau untuk tutorial tuh seperti apa, Bang? Makasih. Kalau untuk programming. Oh iya, oke, sip. Makasih. Ini Mas Gun dulu Mas ya. Arya. Dadah dulu, halo mama. Kirim salam. Jadi salam dong. Ini siapa yang mau disapa? Bogor Mama, sih. aku masuk TV gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Oke, Silakan sama-sama. bisa langsung dijawab. Ya, boleh. Terima kasih Mas Satria. Sebenarnya koreksi ya. Kalau untuk standar untuk sinema itu bukan 25 frame per second tapi 24. Itu udah standar semua sinema seluruh dunia itu segitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau untuk ngambil slow motion, nah itu tinggal dikalikan aja. Misalnya pakai frame rate 48 frame per second kalau mau 2 kali lebih lambat misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman syutingnya pakai 25 frame per second atau pakai 30 frame per second tapi untuk sinema nanti gambarnya bakal choppy. Udah standar aja sebenarnya gitu. Jadi awalnya 24 terus kalau pas ada bagian sinematik kasih 48 nanti pas di editing dipelanin jadi setengahnya gitu ya. Oke. Sekarang buat programming gini. Sebenarnya dibikin akun di YouTube, bikin video di YouTube itu bisa apa aja. Cuman masalahnya memang di Indonesia belum banyak variasinya, masih yang kayak orang-orang ngeliat ya video prank gitu, video lucu-lucuan apa gitu, review produk dan lain-lain. Di luar negeri itu ada pernah tahu hydraulic press channel? Kerjaannya cuman Ngepres-presin doang aja bareng-bareng ngancurin. Ya udah cuman ada barang apa di press rusak beres gitu-gitu ya. Terus ada juga namanya What's Inside. Tahu What's Inside? Nah, ngebuka apa aja isinya gitu, kayak isi HP Samsung Galaxy S8 gimana? Dipotong, dilihat isinya adanya apa kayak gitu. Enggak dibuka, enggak dipotong gitu. Isinya ujung buntutnya rattlesnake apa dibuka gitu. Kalau itu aja bisa masuk, apalagi programming gitu. Programming itu ada banyak yang kepengen, termasuk saya. Saya pun pengen bikin gimana caranya bikin aplikasi di Android ataupun iOS. Itu masukin kayak gitu, dan logika-logika programming kan juga bisa jadi share ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau teman-teman punya ilmu ataupun punya ketertarikan apapun gitu, nanti teman-teman atau orang-orang yang punya ketertarikan yang sama pasti akan nonton gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang gimana caranya banyak views, gimana caranya banyak subscribers, intinya itu di konten dulu. Saya tahu Mas Gun, lihat video, oh Mas Gun yang buat gitu. Akhirnya cari search namanya Gunrock, cari akun YouTube-nya, wah subscribersnya kecil banget ya, dulu berapa ya Mas? Ratusan ya. Dulu tuh maksudnya akun sebagus itu gitu, gambarnya gitu. Waktu itu Mas Gun belum posting tutorial soalnya. Kayak project Mas Gun aja ya, dari jalan-jalan kemana gitu. Jadi tapi lihat hasil video itu bagus banget gitu. Tapi baru setelah tutorial ya Mas? Iya, baru naik. Baru setelah tutorial baru naik, karena apa? Apalagi setelah kita collab ya. Iya, luar biasa, gitu. luar biasa. Collab lagi yuk. Ayo. Jadi setelah ada tutorial itu orang nyari sebenarnya banyak banget. Coba sekarang teman-teman lihat, kalau nge-search di YouTube tuh nge-search apa sih? Enggak cuman HP doang kan. Lihat, saya pun buka, ada kadang buka gimana caranya bikin spaghetti yang enak, kadang bukanya random banget gitu. Gimana caranya, bahkan sempat untuk HP gitu, gimana caranya bikin si iPhone saya itu notifikasi yang ini nggak muncul, gimana caranya, ya ada tuntunannya di setting, itu ada di YouTube gitu. Programming pun sama. Kalau saran saya bikin aja, dan kalau misal programming pasti banyaknya di layar kamera ya. Beli atau sebenarnya ada yang gratis sih, kayak misalnya ice cream capture apa. Jadi ya bisa pakai juga. Ada banyak sih yang free, tapi yang bayar juga boleh. Jadi nge-screen videonya si komputer kamu tuh
di screen capture gitu. Jadi maksudnya bukan di screen capture tapi screen record, maaf. Terus kamu isi fill in sama voice gitu. Bikin alat perekam aja. Alat perekam bisa pakai HP kok. Enggak. Tergantung. Tergantung PD apa enggak? Tergantung kebutuhan juga. Maksudnya ya itu seperti Mas Gun bilang, semua itu ada motivasinya. Motivasinya apa? Kalau misalnya bikin video programming, apakah harus ada kamunya apa enggak gitu. Motivasinya bisa banyak. Bisa apakah dengan adanya muka kamu orang jadi lebih bukan bukan lebih enak, Mas. Tapi ketika ada muka itu sebenarnya ada interaksi yang terjadi gitu. Ketika misalnya makanya saya awalnya nggak pede, saya selalu voice over, tetapi ada satu hal di mana saya tunjukin muka kalau misalnya banyak konten lucunya, maksudnya kayak ngelawak atau apa gitu. Saya ngelawak di gambarnya HP terus ngelawak kan nggak kayak nggak lucu banget gitu. Saya ada ekspresi yang harus saya keluarin atau apa gitu. Itu kenapa saya kadang muncul, kadang nggak. Semua ada motivasinya memang. Tapi yang keluar kenapa malah perut? Ya nggak tahu kenapa. Ini sebenarnya udah tarik napas, Mas, biar nggak keluar sendiri. Gimana dong? Oke, jadi gimana? Gitu. Sudah nih? Iya itu bagus. Sudah menjawab, Mas? Sudah. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Jangan lupa yang di ini yang online, kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar aja. Boleh, nanti iya. dibaca. Nanti kita kasih Ada kesempatan. adminnya kan ya, Betul. Maju ya, biar kelihatan. Ayo, sini duduk lagi, Silakan duduk sebutkan lagi. nama dan pertanyaannya ya. Selamat siang, Mas. Siang. Mas Gun, Moldi. Moldi. Iya, halo. Perkenalkan, nama saya Iksan, saya dari Bogor. Luar biasa Bogor berapa orang? Ada banyak. Satu bus atau gimana? Satu kereta. Satu kereta. Oh iya. Saya mau nanya buat Mas Gun dulu nih. Mas, kan kita, Mas, siapa tadi? saya Iksan. Iksan. Ya, kan kita misalnya suka jalan-jalan nih, suka traveling. Nah, kira-kira tuh untuk kameranya yang pas kita bawa itu lensanya apa, terus settingnya tuh gimana gitu kan, biar momen itu kan kadang nggak lewat 2 kali. Jadi kita bisa tangkap momennya yang bagus gitu loh, Mas Gun. Terus untuk Mas Moldi, mungkin kalau untuk Mas Moldi kan channelnya kan Sobat HP kan review ya. Nah, sedangkan kan di YouTube kan udah banyak nih yang channel-channel lain yang nge-review. Nah, yang bisa bikin Mas Moldi itu channelnya layak ditonton sama orang itu apa yang ngebedain sama channel-channel yang lain? Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Mas Mas Iksan. Iksan. Terima kasih. Yo. Oke, dari pemilihan ala dulu ya, saya jawab dulu. Kalau untuk traveling, biasanya kan kita nggak pengen ribet-ribet kan, nggak bakal kayak bawa kru banyak. Nah, saya pakai lens kameranya itu yang kecil-kecil aja. Saya pernah juga bikin video traveling cuma pakai kamera pocket, tapi kamera pocket yang mahal. Maaf Sony ya. RX100 itu ya. Intinya gini, jangan sampai bikin ribet kita gitu loh. Nah, saya sendiri lebih suka kayak pakai mirrorless. Tapi lensanya saya pilih yang bisa mengcover kebutuhan untuk wide sampai tele, misalnya 2470 atau kalau misalnya pakai sensor yang micro four third kayak G7 itu pakai 1235 kan. Nah, terus yang saya bilang tadi pakai yang aperture-nya itu yang konstan, jadi nggak berubah kalau kita zoom in atau zoom out. Nah, terus itu kan kayak lebih ke ngejar momen nih lensa zoom itu. Kalau misalnya kita pengen yang bokeh-bokeh, cakep-cakep, nah tinggal tambahin satu lensa prime. Jadi sebenarnya cuma cukup 2 lensa cukup. Terus kalau untuk audio, saya pakai yang shotgun mic. Biasanya pakai itu untuk capture audio. Terus ya kalau misalnya butuh kamera movement, pengen jalan sambil ngambil gambar gitu kan, biar nggak goyang-goyang banget. Saya biasanya pakai 3-axis gimbal yang handheld, yang one handed, bukan yang kayak Ronin yang gede gitu, yang kecil aja. Gitu. Atau sebenarnya pakai tripod pun bisa buat kalau kamera movement. Saya pernah bikin tutorialnya. Ayo udah nonton belum? Ya, udah, Jadi yang pakai tripod bisa maju mundur kayak seolah pakai slider. Nah, kayak gitu. Bisa pakai tripod. Saya biasanya tripod 1 sama beholder, nyebut merek. Pokoknya 3-axis gimbal 1 sama lensa 2. Biasanya itu cukup. Tuh. Pakai ini juga bisa mana tuh? Lumix GH5 ada in body stabilizer malah asik jualan ya. Dagang. Saya mau di endorse, Pak. Oh iya, sama kalau misalnya banyak kayak handheld kamera movement, sebaiknya pakai lensa yang ada optical image stabilization-nya. Sip, saya jadi lupa sama pertanyaan saya tuh. Apa tadi? Oh ya, oke. Sip. Yang membedakan maksudnya yang pertama sih sebenarnya kalau untuk produk review ada banyak banget yang cover. Cuman kalau misalnya saya butuh sesuatu pun
saya ngelihat review nggak cuma dari satu orang. Kayak misalnya saya nonton MKBHD, saya nonton Jonathan Morrison, saya nonton Your Average Consumer, karena tiap-tiap itu yang tadi saya bilang yang mengenai user experience, pandangan orang tiap orang beda. Contohnya saya punya background sebagai teknik lingkungan. Saya pakai HP itu pasti beda sama orang yang seorang videographer. Videographer mungkin lebih fokus ketika dia pakai untuk misalnya fitur kameranya gitu ya. Kalau misalnya saya mungkin lebih ke ketahanan baterai GPS karena mungkin saya harus selalu ke lapangan misalnya. Jadi justru yang membedakan itu itulah kenapa kita harus cerita user experience kita. Nggak cuman ini Antutunya sekian, dia bisa kayak gini, dia bisa kayak gitu, gambarnya kayak gini, gambarnya kayak gitu. Tapi nggak ada cerita di mana gue pakai ini selama seminggu dan ada beberapa hal sih yang bisa diceritain, misalnya ngapain atau dengan itu gitu, atau ini tuh ngebantu banget sama kerjaan saya sekarang. Contohnya model, misalnya saya model pasti suka sering selfie, ada Instagramnya, pasti butuh HP yang kamera depannya bagus kayak gitu-gitu loh. Jadi point of view kayak gitu yang ada, dan dimana makanya kalau misalnya ada orang lain yang ke cover, justru malah bagus yang bagus itu adalah kita sendiri, konsumen. Kita makin banyak orang yang ngulas produk, dan produknya pun sampai saat ini sudah sebanyak ini, nggak semua orang ngecover semua produk yang ada di pasaran gitu. Jadi ya justru malah seru kalau misalnya banyak. Sip. Oke, sudah ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ntar nih ada adik kecil mau nanya loh. Oh, maju ke kecil. depan dong. Oh, Maju ke depan. Oh gede, ya benar. Ada Ayo, yang gede. lalu. Maju ke depan ya. Sebutin namanya ya. Oke. Generasi sekarang gizinya bagus-bagus ya. Iya. Susu. Bergizi. Oke, silakan. Silakan nama. Nama saya Pasya. Mas. Saya pengen nanya ke Mas Gun. Mas Gun. Pengaturan ISO berapa yang cocok buat ngambil pergerakan yang cepat kayak burung terbang, kupu-kupu gitu. Terus? Buat Mas Mul, saya pengen nanya video apa yang paling susah dibuat menurut Mas Mul? Yang paling susah dibuat menurut saya. Oke, Iya. sip. Iya. Menurut Mas Mul. Ya, sip. Terima kasih. Mas Siapa namanya lupa? Namanya berubah jadi Mas Mul. Mas Gun. Mas Mul, iya. Terima kasih. Silakan Mas Gun dulu, Mas Gun. Oke, terima kasih tadi. Coba Pasya ya. Pasya. Nyanyi dulu tadi harusnya. Iya. Kontrak. Ada kontrak. Kamu harus kontrak kayak Oke, pengaturan ISO ya. Pengaturan ISO hubungannya dengan gerakan subjek. Nah, ini sebenarnya gerakan subjek hubungannya tidak dengan pengaturan ISO. Jadi kalau kamera itu kan kalau segitiga exposure itu kan ada aperture. Aperture itu untuk seberapa banyak cahaya yang bakal pengen dilewatin ke lensa kan. Aperture itu nanti ngaruhnya bakal lebih ke bokehnya. Jadi kalau kamu mau lebih dapat bokeh apa enggak, nah itu aperture. Terus kemudian ada shutter speed. Nah, shutter speed ini sebenarnya yang lebih berhubungan dengan gerakan subjek. Jadi kalau shutter speednya terlalu cepat kayak misalnya 1/250, itu kalau kamu misalnya gerak cepat nanti bakal kayak patah-patah, bakal lebih crisp, lebih detail lah. Nah tapi kalau kamu pakai shutter speed yang lebih lambat kayak 1/25 atau 1/50 nanti bakal lebih ngeblur. Nah kalau mau hubungannya ke motion blur, shutter speednya bukan ISO-nya. Karena ISO itu lebih ke gain. Jadi kalau misalnya kamu udah syutingnya itu lighting-nya udah proper, ISO-nya aperture-nya udah kebuka banget, terus shutter speed-nya udah sampai yang paling lambat lah, tapi masih kurang terang. Nah, itu ISO-nya yang kamu dial, terakhir kali kamu dial. Nah, jadi jawabannya adalah settingan shutter speed. Ya. Oke, kalau saya video yang paling susah dibuat, maksudnya video yang saat ini ada gitu ya. Saat ini sekarang ada itu yang paling susah mungkin yang aplikasi ya, dimana sebenarnya untuk bikin video aplikasi itu kan maksudnya itu tuh aplikasi doang gitu, cuman tinggal direkam doang. Sebenarnya gampang, cuman membuat itu menjadi menarik itu yang saya yang butuh mikir gitu, gimana caranya gitu. Makanya di awal saya pakai baju jas itu yang aplikasi Yes Job itu. Super. Saya mau iPhone,
mau MotoGP Play kerja gitu ya. Maksudnya, bikin kayak gitu yang sebenarnya agak sulitnya adalah bagaimana membuat teman-teman itu stay nonton video. Kalau misalnya cuman ada aplikasi ini loh, nih aplikasinya kayak gini, kayak gitu-gitu. Tapi saya pakai buat yang pertama karena memang saya pakai produknya gitu. Saya sekalian kasih tahu juga gimana cara pakainya. Ya itu sebenarnya yang agak susah tuh, membuat suatu hal yang awalnya tidak menarik menjadi menarik ditonton, itu yang agak susah. Sip. Terima kasih. Ada lagi? Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, online ya. Online, Jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman yang online juga bisa bertanya. Ini yang pertama dari Isbat Umbrus ya, benar ya? Oke. Pertanyaannya buat Mas Gun. Duduk aja deh. Kakinya tadi sampai ke sana-sana. Udah. Oke. Aduh, gua nggak bisa berputar. Ini pertanyaan buat Mas Gun. Di zaman sekarang ini apa sih keuntungan menggunakan interlaced scan, bener ya, dibanding progresif? Mampus tuh. Ayo. Terus pertanyaannya. Gua aja terus, kagak ngerti. yang kedua nih dari Mas Henry, pertanyaannya untuk kedua pembicara pada hari ini sih. Dia pengen tahu sebenarnya, kepo. Software yang dipakai itu buat editing ori atau enggak? Tetot. Mantap. Ori atau enggak gitu ya. Kita pengen tahu editing yang biasa dipakai. Udah sering dijawab ya. Mungkin kita pengen tahu hari ini, bisa langsung dijawab. Silakan. Saya duluan. Saya cuma satu sama Mas Gun 2. Silakan boleh. Okay. Mas Mul. Silakan dijawab. Itu yang teknis terakhir kali ya, teknis terakhir ya. Silakan dijawab Mas. Yang terakhir ya. Oke, untuk software saat ini udah alhamdulillah sudah hijrah gitu ya. Sebenarnya hijrah juga dari tahun 2013. Tapi nggak bisa dipungkirin bahwa tahun pertama saya hidup dengan penuh dosa. Saya menggunakan aplikasi versi Pak Tani. Tapi saya tidak akan merekomendasikannya. Sebenarnya kalian untuk semua aplikasi yang berbayar itu ada trialnya selama 30 hari. Jadi maksimalkan itu buat belajar sebenarnya ketika 30 hari itu. Ini versi syariahnya ya, versi syariah. Tapi saya juga setahun gitu, itu dosa yang saya harap Allah memaafkan ya. Tapi selanjutnya saya beli awalnya pakai Corel Video Studio Pro. Kenapa pakai Corel? Karena nggak begitu jauh user interface-nya nggak sama Windows. Jadi agak lebih mudah lah transisinya sampai akhirnya pindah ke Premiere Pro. Ya it's pricey, setiap bulan harus bayar setahun 5 juta kalau nggak salah. Tapi fiturnya kepake banget buat saya. Jadi saya sekarang pakai itu. Nanti Mas Gun mungkin bisa ngasih tahu bahwa tidak harus membajak ya Mas. Iya, pakai aplikasi. Di video saya nanti bakal tayang. Oh, ada. Dijadiin konten ternyata. Ini tayang kok. Dijadiin konten. Udah banyak diprotes kalau nggak bikin video. Oh iya, siap. Ya, ada. Oke. Mas Gun pakai apa? Apanya? Mas Gun kan belum jawab. Mas Gun pakai apa? Untuk berbayar nggak? Ayo. Ada yang berbayar, ada yang free. Ada yang free tapi cakep. Nanti itu jawabannya di video saya. Iya. Ya ampun, jadi konten ternyata. Demi konten. Oke, ini pertanyaannya teknikal banget ini. Cuman jawaban saya adalah sekarang ini kita kan lagi di digitalnya kan. Nah kalau interlaced scan ini sebenarnya lebih untuk sistem TV kan. Nah kalau keuntungannya sebenarnya nggak ada kalau untuk di digital, kita lebih ngejar ke progressive scan. Jadi ya nggak ada keuntungannya kalau pakai interlaced scan untuk sistem digital, untuk YouTube. Interlaced itu manual maksudnya? Bukan, ini sistem scanning. Wah ini sebenarnya teknis ya. Walah, saya juga nggak ngerti. Dan ini harus menunjukkan ini apa sampel bedanya antara interlaced scan sama progresif. Ada di video, jangan lupa subscribe. Ya, harus dibikin videonya. Iya, jawabannya adalah nggak ada keuntungannya untuk interlaced scan kalau untuk misalnya teman-teman bikin konten YouTube, nggak ada. Jadi pakai progresif aja. Oh nice. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, langsung. Oke, jadi kalau gitu untuk sesi pertanyaan sudah kita close. Nanti apabila ada yang ingin bertanya bisa setelah acara selesai ya, karena kita masih bisa kumpul-kumpul di sini. Jadi boleh banget kalau ada yang ingin bertanya. Nah sekarang langsung saja pilih untuk penanya terbaik nih antara Mas Gun dan juga Mas Mul. Bukan ya? Kira-kira siapa yang bertanya terbaik untuk siang hari ini? Oke, kalau saya yang programming tadi, Mas lupa maaf dari Bogor. Siapa namanya? Mas
Satria, Mas Satria. Oke, iya. Mas Satria Ayo. ya. Jadi dipilih berapa nih? Nepotisme berarti ini. Oh, Pemilihannya dipilih udah 3. tiga. Oh, Tiga iya, itu perasaan satu. tadi Nek cuma 3 ya? Ya kan? Oh, udah Jadi, semuanya dapat udah. Semuanya dapat tadi ya. Ini dia, maju ke depan dulu dong ya Oh sekalian. iya semua, ayo Mas Isan. Nih, biar masuk TV bukan ya? Oh, masuk YouTube. Biar di sini masuk YouTube. Ah. Silakan. Ayo sini silakan. Ya, ayo. Satu lagi. Pasha. Ayo. Ah, Pasha atau Pasha. Rasya tadi ya? Siapa namanya tadi? Pasha benar. Pasha. Oke, silakan. Hadiahnya. Ini dia hadiahnya. Yang memberikan siapa ini, Ibu? Oh. Oke, kalau gitu silakan saya. Mas, Oke, Mas sip. Moldi dan Mas Gunrok bisa memberikan ke penanya terbaik kita. Ini saya tebak-tebak hadiahnya aja loh. Selamat Mas. Ini untuk yang terima kasih terbaik ya. atas. Oh ini yang terbaik. Oh ini yang terbaik. Iya, Oh maaf nggak jadi saya tarik ya. Oh, yang terbaik lebih bagus yang terbaik. Yang terbaik ya. Selamat ya. Maunya biasa aja dong. Yuk Mas, terima Oke, kasih. Selamat lumayan. Mas Gun. Mau foto dulu mungkin? Ayo foto bareng. Foto itu mau salim. Udah Dadah berapa dulu banyak dong, mana video mana dadah. nih? Teman-teman gitu. Menyapa Belum dulu ada. dong Ayo. ada di rumah. Ya. gitu. Oh itu di Ya, foto ya. ya, Oke. sip. Mana fotonya? Oh ya. Mas Gun paling bisa memang. Paling bisa memang. Ayo, Paling bisa jualan. Gini. Tangannya gini, Excel tangannya gitu. gini. Oke. Nah, ya sip. Oke itu udah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, Terima habis kasih, ini kita akan teman-teman. menyaksikan satu buah video Satu buah video ya. yang sudah kita nantikan. Siap, video. Kejutan pada siang Video. hari ini yang sudah kita tunggu. Ini dia videonya. Om, ini om. Ya, si om nggak diulti loh kan. Ini. Ya, malah maju. Om, gimana sih? Kalah dia tuh. Ini loh dari tadi nge-lag terus. Nggak ngerti kenapa setelah main tuh nge-lag terus gitu loh. Sewot asli. Bah, 2017 masih ada lag. Pakai operator apaan sih? Ini loh om pakai 4, katanya 4G, tapi speednya kayak 2G. Saya tuh nggak bisa diginin om. Ya elah om, dibilangin pakai Excel aja. Main game nggak putus-putus, upload video tengah malam gratis. Terus kuota sama pulsa jadi masih banyak. Om di endorse ya. Oh, jadi di endorse itu memberitahukan kebaikan ya om? Ya udah deh om, bentar dulu. Saya mau protes sama operator. Protes gimana? Lah, ya lewat medsos lah, biar cepet diproses. Ih om, jangan. Ntar kayak saya loh, malah viral. Ingat nggak peristiwa kabel telepon? Tuh tetangga sebelah nanyain, Mol gimana kabel telepon? Gitu mulu. Ya terus gimana dong? Ih nggak pakai Excel sih. Kalau pakai Excel bisa langsung via aplikasi. Jadi bisa langsung ditangani dengan cepat. Wah, keren amat. Apalagi kalau bisa sampai chat sama mbak-mbak XL yang cewek. Boy, ingat istri di rumah. Kalau di rumah, kita bujangan om. Itu kayak baru pertama kali aja. Saya udah. Emang kenapa sih om pakai XL selain YouTube-nya gratis ya? Ya banyak sih alasannya om. Karena situ kere ya, suka gratisan. Kere sama hemat beda ya om. Nih saya kasih tahu. Dari sekian banyak kelebihan XL dibanding sama operator lain, yang paling saya suka itu aplikasinya yang namanya MyXL om. Ya elah om, semua operator juga punya kali aplikasi kayak gitu. Lebay deh ah. Om, semua manusia kan punya otak. Tapi belum tentu semua isi otaknya sama kan? Iya sih, kayak otak-otak itu kadang ada yang ada isinya, ada yang nggak ada gitu. Emang otak-otak ada isinya ya? Bercanda. Terus. Yang pasti aplikasi ini tuh enteng banget om. Jadi tetap bisa jalan walaupun HP kita cupu. Dan size-nya cuma 27 MB. Terus masih bisa diakses walaupun kuota kita habis karena MyXL ngasih kayak sisa kuota 30 MB lagi buat kita ngakses. Wah, kok keren? Kita makan di situ kan? Oh iya di situ aja, murah enak lagi. Maklum invoice gak cari cair. Dasar kere, kirain saya doang. Nah ini om, ayam ngebul. Tahu gak sih om,
Ada banyak fitur di MyXL yang nggak akan kita temuin di aplikasi yang lain loh. Masa? Contohnya? Selain buat cek kuota dan beli paket internet, aplikasi ini tuh bisa dipakai buat top up. Jadi dengan fitur ini, kita bisa isi ulang nomor kita sendiri, jadi nggak perlu ke counter HP. Kita bisa pakai dua macam metode pembayaran, mulai dari bayar pakai XL tunai dan bayar pakai kartu debit atau kartu kredit. Kalau nggak punya kartu debit, kartu kredit atau uang tunai, gimana? Ya nggak usah punya handphone om, pakai surat aja sana. Kalau kebakaran rumah nggak usah nelpon, pakai surat dulu. Tapi beneran deh om, maksudnya cuma segitu doang sih fiturnya? Kalau nggak ada yang lain nggak beda sama aplikasi yang lain dong? Iya kan? Ya banyak dong. Misalnya bagi pulsa. Nah kan om kere nih. Zaman sekarang, kere teriak kere. Serius om. Om bisa minta kirimin pulsa sama teman om. Jadi udah nggak zaman lagi mama minta pulsa. Temen juga bisa. Tapi kita nggak temenan kan? Nah, yang paling keren dan menurut saya mungkin cocok buat saya dan om, di sini di aplikasi ini ada banyak diskonnya om. Diskon? Diskon apaan? Serius? Nih, di sini ada banyak banget promo yang ditawarkan oleh MyXL yang tentu aja bikin kita lebih hemat dalam belanja. Misalnya diskon untuk beli makanan di tempat-tempat makan yang keren, diskon belanja baju di Levi's, sampai diskon nginep hotel dengan aplikasi Airy Rooms. Beneran XL? Ntar dulu, ini siapa yang bayar om? Pakai duit kamu dulu, saya lagi kere. Ya, mana dia lagi ngutang juga. Ada duitnya nggak ya? Mana cuma recehan lagi. Gadain HP apa ya? Sobat Gere, mau yang gratisan? XL lagi bagi-bagi hadiah loh. Ada hadiah uang tunai sampai 15 juta rupiah. Caranya, ikutin video kontes pakai hashtag pakai MyXL. Cara untuk ikutan video kontes hashtag pakai MyXL ini yang pertama adalah menggunakan elemen XL dan menunjukkan aplikasi MyXL. Untuk elemennya bisa kalian download di deskripsi di bawah. Yang kedua, upload video kamu ke YouTube dengan menggunakan paket ekstra combo. Dan selalu saran saya sih, uploadnya dari jam 12 malam sampai jam 6 aja, biar gratis. Jangan lupa pakai hashtag pakai MyXL di judul dan tag. Video pemenang ditentukan oleh juri berdasarkan kreativitas dan konten video. Pemenang pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah dan internet gratis selama 1 tahun. Pemenang kedua akan mendapatkan kamera mirrorless Panasonic Lumix G7 dan internet gratis selama 1 tahun juga. Ya itu kamera yang saya pakai sih. Saya boleh ikutan nggak? Pemenang ketiga akan mendapatkan Motorola Z2 Play dan internet lagi gratis 1 tahun. Nah, buat kalian yang kurang beruntung mungkin ada 20 paket pulsa dan hadiah dari XL. Kemudian submit video kamu melalui forum MyXL dan kasih aja link videonya di thread ini. Kelima, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh video kompetisi dapat digunakan untuk materi promosi XL dengan persetujuan pemilik video. 7. Batas akhir submission video ada di sini. Sebenarnya sih 19 Oktober 2017. Saya nyuruh aja Om Ir biar ngedit. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 2 November 2017. Jadi, submit video terbaik kamu. Semoga beruntung. Ini dia kejutan kita pada kesempatan hari ini. So, jadi sekarang kenapa? kan semua teman-teman udah tahu cara bikin video kan, udah dikasih tahu Benar banget. caranya sama. Jadi kita sengaja kolaborasi juga sama XL biar teman-teman nggak cuman belajar ya bikin video terus ya cuma dapat views berapa kayak gitu, tapi bisa ini sebagai langkah awal. Yang kemarin tuh dapat S7H. Ya benar. Kemarin tuh juga gila banget yang aku ternyata banyak banget. Banyak ya. Dan ya teman-teman udah bisa nonton kayak gimana sih kualitas yang menangnya tuh kayak gimana. Kalau misalnya bisa bikin lebih bagus, ya kenapa enggak gitu. Apalagi sekarang hadiahnya alhamdulillah ditambah. Ada uang tunai 15 juta, mungkin bisa dipakai buat ngembangin channelnya sendiri. Terus ada
Lumix G7, yaitu kamera yang saya pakai sendiri dan memang saya rekomendasiin karena enak ya, Oh, itu gampang. mirrorless-nya ya. Sama yang Wow. terakhir HP yang saya Iya. pakai. Tuh, Wow. Motorola Z2 Play. Luar biasa nih, aku boleh ikutan gak sih? Plot twist, Ada plot twist, itu ya? plot twist. Ternyata kameranya yang dipakai dia adalah kameranya dia sendiri. Oke, jadi di sini kita ngingetin lagi ya, sebenarnya inti dari semua sebenarnya kita di sini adalah ada kompetisi video juga. Tadi udah dapat ilmu dari Mas Gun dan juga dari Mas Moldi yang tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekarang saatnya kalian untuk praktik gitu ya. Kira-kira bagaimana sih kemampuan kalian dalam membuat video? Untuk bikin video toolsnya bisa apa aja ya tadi ya. Jadi nggak harus pakai mirrorless atau pakai kamera yang luar biasa canggih gitu kan. Pakai handphone juga tetap bisa maksimal gitu ya. Dan ingin tahu seperti apa mekanismenya, bisa langsung cek di thread Myself Forum ya. Yang tadi, nah ini dia untuk threadnya, kelihatan kan? Nah untuk threadnya seperti ini, dan ingin lihat video tentang mekanismenya supaya lebih jelas, bisa cek di YouTube channelnya Sobat HP dan juga Mas Gunrok. Bisa langsung dicek di situ. Udah tayang. Sudah tayang ya, sudah live perdana hari ini. Wih, tepuk tangan dong. Ini teman-teman ini eksklusif ya, pertama kali menyaksikan live dari video YouTube yang tadi dan juga threadnya bisa langsung cek di Myself Forum. Nah, untuk mekanismenya sendiri bagaimana? Belum. Bagaimana Mas? Oke. Lupa publish. Oke. Ya udah, boleh. Untung baru berapa menit ya kan. Di sini Olive cuma pengen ngingetin aja sih buat teman-teman. Nanti apabila sudah bikin skrip, udah ada videonya, itu videonya bebas ya. Jadi mau bertemakan horor mungkin, atau action, atau komedi, atau drama, atau pokoknya bebas. Yang penting tidak mengandung sara. Setelah itu teman-teman bisa upload ke YouTube ya. Nggak usah malu, mungkin belum ada subscriber or anything, nggak apa-apa gitu kan. Semua bisa dimulai dari sekarang. Dan setelah upload di YouTube, dan setelah itu tentunya dengan ekstra combo dong uploadnya. Yang kedua adalah teman-teman harus memasukkan channel link teman-teman yang ada di YouTube dengan replay di thread ini. Jadi kita bisa memaintain ya, kita bisa memantau kira-kira yang udah bikin tuh berapa dan video teman-teman biar kita bisa cek juga gitu. Jadi setelah upload di YouTube jangan lupa masukin linknya ke dalam thread ini. Cukup di reply aja di komen gitu. Ini aku udah bikin nih gitu. Nah bisa langsung aja masukin linknya di situ. Setelah itu udah deh selesai, gampang kan? Jangan lupa ya di sini pakai unsur MyXL dan jangan lupa juga pakai tagar hashtag baik itu di tag maupun di title dengan pakai MyXL. Super gampang banget ya. Gimana? Udah siap teman-teman buat bikin video? Kayaknya udah mulai kekumpul inspirasi kira-kira mau bikin cerita apa gitu ya. Ya, jadi ditunggu banget video kece dari teman-teman semuanya karena ini lumayan lama periodenya sampai 19 Oktober ya, which is masih bulan depan lah, masih lama gitu kan. Gimana? 2 bulan ya, lama banget loh itu. Jadi buat teman-teman yang kira-kira masih ngumpulin ide ceritanya apa, yang main siapa gitu, aktornya siapa, toolsnya apa, bisa disiapin dari sekarang. Yeay, luar biasa ya. Oke, untuk Mas Moldi dan juga Mas Gunrok, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada siang hari ini juga. Sama-sama. Gimana teman-teman, udah pada puas dapat ilmu dari kedua narasumber yang ada di sini? Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ya, setelah ini kita masih ada sesi kumpul-kumpul juga. So terima kasih banyak ya Mas Moldi dan Mas Gunrok. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, dan keriaan kita belum berakhir karena setelah ini kita akan ada door prize. So kita akan memanggil Mbak Rinda ya. Oh nggak ada ya, oke baik kalau gitu Kak Intan aja deh. Untuk maju, kira-kira kita ngambil siapakah yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Tadi kalian sudah memasukkan nama kalian ke sini? Sudah ya. Kalau gitu langsung dipilih saja, ada berapa? Oke. So Mas Gun sama Mas Moldi, silakan bisa dipilih. Kira-kira ada 3 aja deh. Yang berhak untuk mendapatkan door prize, saya pegangin. Rahasia. Oke, 1, yang kedua. 2, 1 lagi deh sekalian. 3. Yang tadi udah dapat pulsa nggak boleh lagi katanya ya? Oh gitu, ya udah. Kita bisa cek dulu. Langsung aja kita buka ya. Siapakah dia? Yang berhak dapat door prize Aku dulu pada siang hari ini. Mas Mul dulu. Dia adalah Mas Moldi, siapa? Syaiful Anam. Syaiful Anam yang mana? Yeay, maju ke sini dong. Yang kedua?
Ini kayaknya cewek nih. Oh, cewek. Wow. Oh, seneng nih. Mas Gun nggak seneng. kelihatan dari Mas tadi. Gun seneng, Mas Gun seneng, Mas Gun seneng nih. Siapa nih? Peggy Miftahul. Peggy Miftahul, Mbak Peggy. Oh iya di belakang ternyata. Ternyata dari tadi Cewek itu pada juga. di belakang. Dan yang terakhir siapa Mas Moldi? Hah, cewek lagi. Perasaan di sini banyak cowoknya. Ini ya. Siapa nih? Lisa Handayani. Siapa? Risa. Lisa Handayani. Lisa Handayani. Oh, itu yang di ujung sana. Alhamdulillah nih cewek-cewek nongol juga ya. Ini dapat apa Ibu? Doorpress-nya? Yeay, dapat mendapatkan S1 dan juga dari pulsa XL dari XL. Namanya tadi dicatat ya. Mungkin bisa foto dulu ke depan karena nanti akan di top up setelah acara ini ya. Foto dulu dong Mas Gus sama Mas Moldi sekalian. Tolong foto. Biar kelihatan tinggi. Selamat, oke terima kasih, silakan bisa duduk kembali. Oke, sudah. So, berhubung sudah jam segini ya, teman-teman juga pasti udah lapar. Habis ini kita akan foto-foto dulu ya. Setelah foto-foto, teman-teman bisa ngambil konsumsi di kantin bawah. Jangan sedih dari tadi pasti, mana nih lapar, gak dapat makan, gak dapat minum, ya nggak? Ya nggak, ya kan ngebatin pada lapar kan. Nah, habis ini ada konsumsi yang bisa teman-teman ambil di kantin ya, di bawah. Jadi jangan langsung pergi, bisa makan dulu di bawah atau kalau masih mau kumpul di sini boleh. Karena kita juga masih pada di sini. Kalau mau bertanya sama Mas Gun sama Mas Moldi juga boleh ya. Oke, habis ini kita foto dulu ya sebelumnya. Di mana fotonya? Oh, di sebelah sana. Di hall atau di hall di luar. Oke, Ibu. Di sini di depan. Oke, yaudah deh kalau gitu teman-teman mungkin bisa langsung ke depan dulu. Kita mau foto bareng-bareng dulu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya dan teman-teman live streaming yang sudah setia ya dari tadi menyaksikan dan juga mendengarkan acara kita dari jam 10 sampai ini hampir jam 1. Terima kasih banyak tentunya juga kepada PT XL Axiata dan teman-teman dari MyXL Forum dan MyXL ya. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan dan saya Olive undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.